Iparku membiarkan putriku kedinginan di luar rumah saat hujan deras selama 4 jam. Aku hanya tersenyum memeluk putriku. Lalu kususun rencana balas dendamku. 3 jam kemudian iparku menjerit histeris saat kulakukan. Sebelum cerita dimulai, mari kalian semua silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel Sarah Amel, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Siap mendengarkan sampai habis? Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Uli Nuha Dewi. Sejak suamiku, Darius, meninggal dalam kecelakaan mobil setahun yang lalu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Aku dan putri sematawayangku, Anissa, terpaksa menumpang di rumah peninggalan suamiku. Rumah besar itu kini dikuasai oleh keluarga suamiku yang tak pernah menginginkan kehadiranku. Namun, dari semua penderitaan yang kutelan mentah-mentah selama 12 bulan terakhir, tidak ada yang bisa menandingi kengerian sore ini. Hujan turun seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya. Angin berembus kencang, mematahkan ranting-ranting pohon dan membuat payung yang kupegang nyaris tak berguna. Sepatu kerjaku basah kuyup saat aku berlari dari halte bus menuju pagar besi rumah yang menjulang tinggi. Harusnya, ini adalah jam di mana Anissa sedang duduk manis di ruang tengah, menonton kartun kesukaannya sambil menungguku pulang bekerja. Namun, saat aku mendorong pagar yang sedikit terbuka, jantungku seakan berhenti berdetak. Di ujung teras yang gelap, di bawah tampias hujan badai yang miring dan menusuk tulang, aku melihat sebuah gundukan kecil. Itu Anissa. Putriku yang baru berusia 7 tahun meringkuk di sudut lantai marmer yang dingin. Ia memeluk lututnya sendiri, tubuhnya gemetar hebat, dan pakaian seragam rumahnya basah kuyup. Anissa, teriakku, melempar payung dan tas kerjaku begitu saja. Aku berlari menerjang hujan. Saat aku merengkuh tubuh kecilnya, hawa dingin langsung menjalar ke tanganku. Kulitnya sepucat kertas, dan bibirnya membiru parah. Mata kecilnya setengah terpejam, nyaris tak merespons panggilanku. Sayang, ini ibu. Ya Tuhan, Anissa, bangun nak. Aku menepuk pipinya pelan. Ia hanya mengerang pelan, suaranya parau dan bergetar karena giginya yang terus bergemeretak. Aku segera berbalik dan memutar kenop pintu utama. Terkunci. Aku menggedor pintu kayu jati itu sekuat tenaga. Buka, Rika, Tante Wahyuni, buka pintunya, teriakku frustrasi. Hujan menyamarkan suaraku, tapi aku tahu mereka ada di dalam. Lampu ruang tamu menyala terang. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela besar di sebelah pintu. Darahku mendidih melihat pemandangan di dalam. Rika, adik iparku, sedang duduk santai di sofa sambil mengecat kuku. Sementara itu, Tante Wahyuni, bibi dari mendiang suamiku, berdiri tak jauh dari jendela. Ia memegang ponselnya, mengarahkan kamera keluar, ke arahku dan Anissa, dengan senyum meremehkan yang menari di bibirnya. Mereka sengaja mengunci putriku di luar. Di tengah badai, kemarahan meledak di dadaku, menyapu bersih semua rasa takut dan kesabaran yang selama ini kujaga. Aku tidak akan membiarkan anakku mati kedinginan hanya demi memuaskan keangkuhan mereka. Aku menoleh ke taman kecil di dekat teras, memungut sebuah batu kali berukuran kepalan tangan orang dewasa. Tanpa berpikir 2 kali, aku menghantamkan batu itu ke kaca jendela di dekat slot kunci pintu. Perang, kaca tebal itu pecah berantakan. Aku mengabaikan pecahan kaca yang menggores lengan dan punggung tanganku. Darah segar menetes, bercampur dengan air hujan, tetapi rasa sakitnya sama sekali tak sebanding dengan rasa takut kehilangan Anissa. Aku merogoh lubang kaca itu, memutar kunci dari dalam, dan menendang pintu hingga terbuka. Saat aku membopong Anissa masuk, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Tante Wahyuni dan Rika melompat dari tempat mereka, pura-pura terkejut melihat pecahan kaca di lantai. Ya ampun, Mbak Ulin, kamu gila ya? Kenapa kaca rumah dipecahin segala? Jerit Rika dengan suara melengking. Wajahnya dibuat-buat panik, meski matanya memancarkan rasa tak suka. Kalian kunci pintunya, desisku, suaraku rendah namun bergetar menahan amarah yang siap meledak. Loh, kami mana tahu kalau Anissa ada di luar? Tadi katanya mau main di halaman, ya tante pikir dia sudah masuk lewat pintu belakang. Timpal Wahyuni dengan nada membela diri yang sangat palsu. Lagi pula, anak itu nakal sekali, tadi siang dia memecahkan vas bunga kesayanganku. Wajar kalau dia kena batunya. Aku tidak membalas ucapan mereka. Meladeni iblis hanya akan membuang waktu saat nyawa anakku sedang dipertaruhkan.
Aku membawa Anissa setengah berlari menaiki tangga menuju kamar kami di lantai 2. Tepat di bordes tangga, aku berpapasan dengan Sarini, ibu mertuaku. Wanita parubaya itu menatapku yang basah kuyup, menatap Anissa yang menggigil hebat, dan menatap darah yang menetes dari tanganku. Namun, tak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Sarini hanya membuang muka dan berjalan turun, melewatiku seolah aku dan cucu kandungnya hanyalah angin lalu. Rasanya seperti ditikam dari belakang, tetapi aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Aku terus melangkah. Setibanya di kamar, aku langsung melepaskan pakaian basah Anissa, mengeringkan tubuhnya dengan handuk, dan memakaikan piyama flanel paling tebal yang kami miliki. Aku membalutnya dengan 2 lapis selimut tebal. Sambil menunggu tubuhnya sedikit menghangat, aku meraih ponsel dengan tanganku yang gemetar dan berdarah, menelepon dokter klinik langganan yang buka 24 jam. Dokter Farhan tiba 30 menit kemudian, basah kuyup menembus hujan, diantar oleh Amelia, tetangga sebelah rumahku. "Mbak Ulin," bisik Amelia saat dokter Farhan sedang memeriksa detak jantung dan suhu tubuh Anissa. Mata Amelia berkaca-kaca. Tadi aku lihat dari balik pagar. Mereka ngunciin Anissa dari jam 2 siang. Anak itu sudah nangis-nangis gedor pintu, tapi nggak dibukain. Aku mau nolong, tapi pagarnya digembok dari dalam. Aku memejamkan mata. 4 jam. Anak sekecil itu dibiarkan di bawah badai selama 4 jam. "Untung Mbak cepat pulang," kata dokter Farhan sambil mengemas stetoskopnya. Wajahnya tampak serius. Suhu tubuhnya sempat turun drastis. Ini gejala hipotermia tingkat sedang. Kalau telat sedikit saja, bisa berakibat fatal pada organ dalamnya. Saya sudah suntikan obat dan beri vitamin. Biarkan dia tidur dan jaga suhunya tetap hangat. Tangannya Mbak Ulin juga mari saya perban sekalian, lukanya lumayan dalam. Setelah luka di tanganku diobati dan dokter Farhan serta Amelia pamit pulang, aku kembali duduk di tepi ranjang. Aku menatap wajah damai putriku yang kini tertidur pulas. Warna biru di bibirnya perlahan memudar, digantikan rona merah yang samar. Napasnya sudah kembali teratur. Aku mengusap keningnya dengan lembut, membiarkan 1 tetes air mata lolos dari pertahananku. "Maafkan ibu, sayang." "Maafkan ibu," bisikku parau. Kutatap pintu kamar yang kini kukunci rapat dari dalam. Jika tadi sore aku tidak bisa mengendalikan diri, mungkin aku sudah turun ke bawah, mengambil pisau dapur, dan menghabisi Rika serta Wahyuni. Tetapi aku tahu, amarah buta tidak akan menyelesaikan masalah. Jika aku dipenjara karena menyerang mereka, siapa yang akan melindungi Anissa? Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang hanya bisa menunduk dan menangis. Mereka pikir tanpa Darius, aku tidak punya taring. Mereka salah besar. Aku bangkit dari ranjang, berjalan menuju meja kerjaku yang kecil. Aku menyalakan laptop, membuka sebuah folder terenkripsi yang sudah kusiapkan selama berminggu-minggu. Di layar, terpampang puluhan bukti mutasi rekening, foto dokumen perusahaan, dan rekaman percakapan yang kusembunyikan dengan rapi. Aku mengambil ponselku, lalu mencari sebuah nama di kontak. Rifki. Dia adalah auditor independen yang diam-diam kusewa dari uang tabungan terakhirku. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat seorang pria terdengar di seberang sana. "Halo, Mbak Ulin?" "Tumben malam-malam telepon," sapa Rifki. Aku menatap pantulan wajahku di layar laptop. Mata yang lelah, rambut yang masih lembab, dan rahang yang mengeras. "Rifki, hasil audit finalnya sudah selesai, kan?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang hingga terasa menakutkan. "Sudah, Mbak. Semuanya sudah saya rangkum. Bukti penggelapan dana yang dilakukan Bu Wahyuni dan Rika sangat kuat. Kita mau bawa ini ke polisi minggu depan seperti rencana awal." Aku melirik sekilas ke arah Anissa yang sedang tidur, mengingat bagaimana bibirnya yang membiru, dan bagaimana Wahyuni tertawa di balik kaca. Aku mengepalkan tanganku yang diperban. "Tidak usah tunggu minggu depan," jawabku tegas. "Jangan tunggu besok. Hubungi Inspektur Tajudin sekarang juga. Hancurkan mereka malam ini." Aku menutup layar laptop dengan 1 gerakan pelan, berhati-hati agar engselnya tidak mengeluarkan bunyi yang bisa membangunkan Anissa. Jam dinding di sudut kamar menunjukkan pukul 11:45 menit. Hujan badai di luar sudah mulai mereda, menyisakan rintik-rintik kecil yang mengetuk kaca jendela dengan ritme konstan. Aku menyandarkan punggungku yang kaku ke sandaran kursi kayu, menatap keheningan kamar ini dalam diam. Kamar tamu di lantai 2 ini sempit dan pengap.
Sangat berbeda dengan kamar utama di lantai bawah yang dulu kutempati bersama suamiku. Namun, disinilah aku dan Anissa dibuang. Pikiranku melayang kembali ke masa setahun yang lalu. Tepat 12 bulan sejak polisi mengetuk pintuku di tengah malam dan membawa kabar bahwa mobil yang dikendarai Darius terjun ke jurang di jalan lintas provinsi. Hari itu, duniaku runtuh. Namun, alih-alih mendapatkan pelukan hangat dari keluarga, aku justru dilemparkan ke dalam neraka yang baru. Sehari setelah pemakaman Darius, Rika langsung membuang semua pakaian suamiku dari lemari kamar utama. Adik iparku itu beralasan bahwa barang-barang orang mati hanya akan membawa sial di dalam rumah. Sementara itu, Tante Wahyuni mengambil alih ruang kerja Darius tanpa izin. Dengan senyum liciknya, ia mengklaim bahwa ia hanya berusaha mengamankan dokumen-dokumen penting perusahaan dari tangan orang luar yang ia maksud sebagai aku. Dan ibu mertuaku, Sarini, beliau hanya duduk diam di ruang makan, menyerupu teh hangatnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat aku dan Anissa diusir ke kamar sempit ini. Tatapan matanya selalu kosong, seolah aku dan cucu kandungnya tidak pernah ada di rumah ini. Sikap diamnya jauh lebih menyakitkan daripada makian. Selama setahun penuh, aku menelan semua penghinaan itu mentah-mentah. Setiap hari, Rika memperlakukanku seperti pembantu gratisan. Ia sering sengaja menumpahkan kopi ke lantai yang baru saja kupel, lalu menyuruhku membersihkannya lagi. Di setiap acara kumpul keluarga, Tante Wahyuni selalu menyempatkan diri untuk menghinaku. Ia menyebutku perempuan miskin, lintah darat pembawa sial yang beruntung masih diberi tempat berteduh. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku hanya seorang janda bodoh yang tidak punya tempat tujuan sehingga pasrah diinjak-injak. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik sikap menunduk dan diamku, aku mengamati semuanya. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, saat seisi rumah tertidur pulas, aku mengendap-endap memindahkan data dari pena perekam kecil yang selalu kuselipkan di saku bajuku, atau dari kamera mini yang kupasang di balik pot bunga ruang tamu. Setiap percakapan mereka tentang uang, setiap keangkuhan mereka tentang memanipulasi aset keluarga, semuanya tersimpan rapi di dalam laptopku. Uang tabungan terakhir yang kumiliki kugunakan untuk menyewa Rifki, seorang auditor independen yang brilian, untuk melacak jejak kotor mereka. Aku melirik jam lagi. 11.55 malam. Tanganku yang baru saja diperban oleh Dr. Farhan berdenyut nyeri. Aku menatap noda darah samar yang merembes di perban putih itu. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saat aku melihat bibir Anissa membiru sore tadi. Darah yang menetes dari tanganku ini adalah harga yang sangat murah untuk tiket kehancuran mereka. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 12, kesunyian malam dipecahkan oleh suara lengkingan sirine yang mendekat dengan cepat. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah menyapu dinding kamarku, menembus rintik hujan dan tirai yang setengah terbuka. Suaranya bising, memekakan telinga, dan berhenti tepat di depan gerbang utama rumah kami. Tidak hanya satu, tapi aku bisa mendengar deru mesin dari 3 mobil polisi dan 1 mobil sipil. Dari lantai bawah, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Siapa sih malam-malam begini bikin ribut? Kudengar suara Rika menggerutu keras dari arah tangga. Nggak tahu orang lagi tidur apa. Satpam mana sih? Suruh pergi orang gila di depan itu. Aku membuka pintu kamar perlahan, melangkah keluar tanpa alas kaki, dan berdiri di dekat pagar pembatas lantai 2. Dari atas sini, aku bisa melihat seluruh area ruang tamu dengan sangat jelas. Lampu kristal besar dinyalakan. Tante Wahyuni keluar dari kamarnya dengan jubah tidur berbahan satin merah menyala. Wajah tuanya berkerut penuh amarah. Buka pintunya, Rika. Usir siapapun itu. Kalau mereka wartawan, Anca mau dituntut karena mengganggu properti pribadi. Perintah Tante Wahyuni dengan nada angkuh yang selalu ia gunakan. Rika berjalan dengan langkah menghentak menuju pintu utama. Namun, begitu ia memutar kunci dan membuka pintu yang kacanya masih berlubang akibat batu yang kulempar sore tadi, ia terhuyung mundur. Wajahnya seketika pias. Inspektur Tajudin, seorang pria parubaya dengan tatapan setajam elang dan seragam kepolisian lengkap, melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Di belakangnya, 6 orang petugas berseragam menyusul masuk, merangsek ke dalam ruang tamu. Dan di barisan paling belakang, seorang pria berkacamata yang mengenakan jaket kulit gelap masuk sambil membawa koper hitam. Itu Rifki. Selamat malam, sapa Inspektur Tajudin. Suara baritonnya menggema, membungkam gerutuan Rika seketika. Apa-apaan ini? Bentak Tante Wahyuni. Ia melangkah maju dengan dada membusung, mencoba mengintimidasi.
Kalian tahu ini rumah siapa? Ini kediaman keluarga almarhum Darius. Saya kenal baik dengan kepala kepolisian resor. Saya bisa menelepon atasan kalian sekarang juga karena berani masuk tanpa izin di tengah malam. Inspektur Tajudin sama sekali tidak gentar. Ia tidak mundur walau selangkah. Dengan tenang, ia mengangkat sebuah map tebal berstempel merah dan menunjukkannya tepat di depan wajah Tante Wahyuni. Ibu Wahyuni, perkenalkan, saya Inspektur Tajudin dari Unit Tindak Pidana Ekonomi. Kami datang kemari membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan resmi dari pengadilan negeri, ucapnya dengan artikulasi yang sangat jelas dan dingin. Malam ini juga, kami akan menyita seluruh dokumen keuangan, perangkat elektronik, dan brankas yang ada di rumah ini. Atas dasar apa kalian melakukan ini? Teriak Tante Wahyuni, namun kali ini suaranya sedikit bergetar. Atas laporan dugaan penggelapan dana perusahaan secara masif, pencucian uang, dan pemalsuan tanda tangan almarhum Bapak Darius, lanjut Tajudin tanpa ampun. Wajah Tante Wahyuni yang tadinya merah padam karena marah, seketika berubah pucat pasi. Matanya terbelalak menatap deretan huruf di kertas perintah tersebut. Rika yang berdiri di dekat pintu mulai gemetar hebat, tangannya tanpa sadar meremas ujung piyamanya dengan kuat. Penggelapan apa? Kalian pasti salah orang. Perusahaan kami baik-baik saja. Laporannya selalu untung. Jerit Rika dengan suara melengking panik. Tante, telepon pengacara kita sekarang. Mereka pasti mau merampok kita. Silakan hubungi pengacara Anda, Mbak Rika, potong Rifki, melangkah maju dari belakang inspektur. Tangannya memperbaiki letak kacamatanya dengan tenang. Tetapi itu tidak akan mengubah fakta apapun. Saya auditor independen yang memeriksa laporan keuangan perusahaan kalian. Hasil audit yang saya selesaikan sore ini membuktikan dengan sangat jelas ada aliran dana belasan miliar rupiah dari kas perusahaan ke perusahaan-perusahaan fiktif. Dan ujung dari aliran dana itu bermuara di rekening pribadi atas nama Rika Amalia dan Wahyuni. Mendengar Rifki menyebutkan nama mereka dan aliran dana itu secara gamblang, lutut Rika seakan kehilangan tulangnya. Ia ambruk terduduk di atas sofa ruang tamu. Sementara itu, napas Tante Wahyuni memburu. Ia menatap Rifki dengan penuh kebencian dan ketakutan yang bercampur aduk. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang berani membayar auditor rendahan sepertimu untuk mencampuri urusan keluarga kami? Desis Wahyuni, matanya liar mencari jawaban di sekeliling ruangan. Tanpa mempedulikan ocehan Wahyuni, Inspektur Tajudin memberi isyarat tangan kepada anak buahnya. Geledah ruang kerja utama. Fokus pada brankas di balik lukisan yang ada di denah. Amankan semua buku besar dan laptop yang ada di sana, perintahnya. Polisi-polisi itu langsung berpencar. 2 orang berlari menuju ruang kerja peninggalan suamiku. Melihat itu, pertahanan Tante Wahyuni benar-benar hancur. Ia berteriak histeris. Tunggu, kalian tidak bisa melakukan ini. Itu brankas pribadiku. Jangan sentuh barang-barangku, jerit Wahyuni kalap. Ia berusaha berlari menghalangi jalan para petugas, tetapi 2 polisi wanita dengan sigap menangkap lengannya dan menahannya agar tidak mengganggu proses penyitaan. Lepaskan saya. Ini perbuatan ilegal. Siapa pelapornya? Siapa bangsat yang berani melaporkan saya? Teriak Wahyuni meronta-ronta. Harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi hancur lebur berserakan di lantai marmer rumahnya sendiri. Di tengah kekacauan dan suara tangisan Rika itu, aku menggeser kakiku perlahan. Suara derit kayu dari lantai 2 mengalihkan perhatian beberapa orang, termasuk Tante Wahyuni. Aku menuruni 2 anak tangga pertama, lalu berhenti di sana. Aku menatap lurus ke bawah. Wahyuni kini mendongak menatapku. Rika juga ikut mendongak, matanya melebar seolah sedang melihat hantu. Bahkan Ibu Sarini, yang entah sejak kapan sudah berdiri diam di ambang pintu kamarnya di lantai bawah, ikut menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku berdiri di tangga itu dengan pakaian rumahan biasa, rambut yang dijepit seadanya, dan tangan kiri yang terbalut perban putih berbercak merah. Aku menatap langsung ke dalam mata Tante Wahyuni yang kini dipenuhi oleh kepanikan, kebingungan, dan kengerian. Aku pelapornya, Tante, ucapku. Suaraku tidak keras. Aku tidak berteriak. Namun, di ruangan yang tadinya penuh dengan jeritan itu, suaraku terdengar sangat tajam, membelah keributan seperti sebilah pisau yang dingin. Wahyuni terdiam kaku. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Rika menutup wajahnya dengan kedua tangan, mulai terisak keras. Uulin, kau, perempuan miskin sepertimu berani-beraninya. Wahyuni terbata-bata,
nyaris kehabisan napas karena terkejut setengah mati. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama setahun ini ia injak-injak adalah orang yang sama yang meruntuhkan kerajaannya malam ini. Aku menyandarkan lenganku yang sehat di atas pagar kayu tangga, mengulas senyum tipis yang tak mencapai mata. 3 jam yang lalu, Tante tertawa bahagia sambil merekam anakku yang hampir mati kedinginan di luar rumah. Ucapku pelan, memastikan setiap suku katanya meresap ke dalam otaknya. Tante bilang, Anissa wajar kena batunya karena memecahkan vas bunga kesayangan Tante. Bukan? Aku memberi jeda sejenak. Ruangan itu mendadak hening. Bahkan para polisi sejenak menghentikan aktivitas mereka. Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan, menatap Wahyuni dengan tatapan paling mematikan yang kumiliki. Nah, Tante Wahyuni. Sekarang giliran Tante yang kena batunya karena mencoba menghancurkan hidupku. Silakan nikmati malam yang sangat panjang ini bersama pihak kepolisian. Karena percayalah padaku, ini baru permulaannya. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik, melangkah kembali menuju kamarku tanpa menoleh lagi. Di belakangku, jeritan histeris Wahyuni kembali pecah, menyatu dengan tangisan Rika dan derap langkah sepatu bot polisi yang menggeledah setiap sudut ruangan. Aku masuk ke kamarku, mengunci pintunya dari dalam, dan berjalan mendekati ranjang. Anissa masih tertidur lelap, napasnya hangat dan teratur. Aku ikut berbaring di sebelahnya, memeluk tubuh mungilnya dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun terakhir, aku bisa memejamkan mata dengan tenang. 1 bidak telah jatuh ke dalam jurang. Tapi aku tahu, perang yang sesungguhnya baru saja kumulai. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari menembus tirai kamarku, membawa kehangatan yang kontras dengan badai mengerikan tadi malam. Sisa-sisa air hujan masih menetes dari dedaunan di luar jendela, memantulkan kilau keemasan yang menenangkan. Aku menoleh ke samping. Anissa masih tertidur lelap. Napasnya teratur, dan saat aku menempelkan punggung tanganku ke dahinya, suhu tubuhnya sudah kembali normal. Rasa syukur yang luar biasa memenuhi dadaku. Gadis kecilku selamat. Ia tidak tahu sama sekali bahwa semalam, saat ia terlelap di bawah pengaruh obat dokter, badai yang jauh lebih besar telah menyapu seisi rumah ini. Aku bangkit perlahan, mengganti perban di tanganku yang terluka dengan yang baru, lalu keluar dari kamar. Suasana rumah besar ini mendadak senyap. Sunyi senyap seperti kuburan. Tidak ada lengkingan suara Rika yang biasanya memarahi asisten rumah tangga karena sarapannya kurang panas. Tidak ada suara ketukan sepatu hak tinggi Tante Wahyuni yang selalu mondar-mandir dengan angkuh. Keduanya tidak pulang semalam. Inspektur Tajudin membawa mereka ke kantor polisi untuk pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, bersamaan dengan koper-koper berisi dokumen dan brankas yang disita. Aku menuruni tangga dan berjalan menuju dapur. Di meja makan, Ibu Sarini sedang duduk sendirian. Di depannya ada secangkir teh yang asapnya sudah menghilang. Ia menatap kosong ke arah taman belakang. Saat mendengar langkah kakiku, ia tidak menoleh, tetapi aku tahu ia menyadari kehadiranku. Aku membuat segelas susu hangat untuk Anissa dan selembar roti bakar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada wanita tua itu, aku berbalik untuk kembali ke atas. Namun, tepat saat aku berada di ambang pintu dapur, suara Ibu Sarini menghentikan langkahku. "Kau pikir kau sudah menang?" Suaranya serak, terdengar sangat lelah dan dingin. Aku menghentikan langkah, berbalik perlahan menatap mertuaku. Wajahnya datar, tanpa emosi. "Aku tidak mencari kemenangan, Bu," jawabku tenang. "Aku hanya menyingkirkan parasit yang mencoba membunuh cucu Ibu." Sarini terdiam. Matanya menatap lurus ke arahku selama beberapa detik, sebelum akhirnya ia kembali membuang muka menatap cangkir tehnya. Ia tidak membantah, tidak juga membelaku. Sikap apatisnya selalu membuatku muak. Jadi aku memutuskan untuk meninggalkannya sendirian dengan kesunyiannya. 1 jam kemudian, Anissa terbangun. Setelah memastikan ia sarapan dan meminum vitaminnya, aku membawanya ke rumah sebelah. Amelia, tetanggaku yang baik hati, sudah berdiri di depan pintu rumahnya dengan senyum lebar. "Titip Anissa sebentar ya, Am. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan pagi ini," kataku sambil mengelus rambut putriku. "Tenang saja, Mbak Ulin. Anissa aman sama aku. Kebetulan aku baru bikin kue bolu coklat kesukaannya," jawab Amelia ceria. Ia menatapku dengan sorot mata penuh arti, seolah tahu persis urusan apa yang sedang kukerjakan. "Mbak hati-hati di jalan, ya. Selesaikan apa yang harus diselesaikan." Aku mengangguk berterima kasih,
lalu bergegas menuju jalan raya untuk mencegat taksi. Tujuanku hari ini bukan kantor polisi, melainkan sebuah kedai kopi kecil yang sepi di pinggiran kota. Saat aku mendorong pintu kaca kedai itu, lonceng kecil berbunyi. Aroma biji kopi panggang langsung menyambutku. Di sudut ruangan yang paling jauh dari jendela, Rifki sudah duduk menunggu. Ia tampak lelah, dengan kantung mata yang menghitam, namun ada kepuasan yang terpancar dari wajahnya. Di depannya, sebuah laptop terbuka, menampilkan deretan angka dan grafik. "Pesan minum dulu, Mbak," tawar Rifki saat aku duduk di hadapannya. Aku menggeleng. "Langsung ke intinya saja, Rifki. Bagaimana hasil pemeriksaan awal dari dokumen yang disita semalam?" Rifki memperbaiki letak kacamatanya, lalu memutar layar laptopnya agar menghadap ke arahku. "Mbak Ulin, dugaan kita selama ini terlalu kecil," mulai Rifki dengan nada serius. "Kita mengira Bu Wahyuni dan Rika mulai menguras uang perusahaan setelah Pak Darius meninggal, memanfaatkan posisi mereka saat perusahaan tidak ada yang memimpin. Tapi ternyata, saya menemukan sesuatu yang jauh lebih gila." Rifki menunjuk sebuah tabel dengan kursornya. Ada deretan tanggal, nomor rekening, dan nominal uang yang sangat fantastis. "Lihat tanggal-tanggal transaksi ini, Mbak. Aliran dana ke rekening-rekening fiktif milik Wahyuni dan Rika ini tidak dimulai setahun yang lalu. Penggelapan ini sudah berjalan secara sistematis sejak 3 tahun yang lalu. Mereka pelan-pelan menggerogoti kas dengan modus pengadaan barang palsu dan proyek fiktif." Aku menatap layar itu dengan dahi berkerut. 3 tahun yang lalu, saat itu Darius masih hidup, sehat, dan memimpin perusahaan secara penuh. Suamiku adalah orang yang sangat teliti. Ia lulusan bisnis terbaik dan tidak pernah melewatkan satupun laporan keuangan. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari ada uang miliaran yang dicuri dari bawah hidungnya? "Apakah Darius tahu soal ini?" tanyaku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Rifki mengetuk meja dengan ujung penanya. "Itu yang membuat saya merinding, Mbak. Coba Mbak Ulin perhatikan grafik ini." Ia mengganti tampilan layar ke sebuah grafik batang. Ini adalah intensitas pencurian mereka. Selama 2,5 tahun, mereka mencuri dalam jumlah kecil tapi rutin, seolah berusaha agar tidak terdeteksi sistem. Tapi, tepat 6 bulan sebelum Pak Darius kecelakaan, grafik pencurian mereka melonjak tajam. Dan puncaknya terjadi 2 minggu sebelum suami Mbak meninggal. Aku terdiam kaku. Mataku terpaku pada tanggal yang ditunjuk oleh Rifki. 2 minggu sebelum kecelakaan. Pikiranku seketika terlempar ke masa lalu. Mengingat kembali hari-hari terakhir bersama Darius. 6 bulan sebelum kematiannya, suamiku memang mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan wajah kusut. Ia mulai sering mengunci diri di ruang kerjanya. Aku ingat suatu malam aku terbangun dan mendapati Darius sedang duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya sambil menatap kosong ke lantai. "Ada apa, Mas? Pekerjaan kantor sedang berat?" tanyaku saat itu. Darius hanya tersenyum tipis dan mengusap kepalaku. "Bukan sekadar pekerjaan, Lin. Ada masalah keluarga yang harus aku bereskan. Sesuatu yang sangat kotor. Tapi kamu jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan buktinya. Aku akan memastikan orang yang merusaknya mendapat balasan yang setimpal." Saat itu aku mengira ia sedang membicarakan persaingan bisnis biasa atau masalah dengan sepupunya. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh karena Darius selalu memintaku fokus merawat Anissa. Lalu, ingatan lain menyambar kepalaku seperti petir. Hari kecelakaan itu, Darius pamit pergi ke ibu kota provinsi. Ia membawa sebuah koper besi kecil yang selalu dikuncinya rapat-rapat. Ia bilang ia harus menemui seseorang yang punya otoritas untuk mengakhiri masalah ini. Namun, saat polisi menyerahkan barang-barang pribadi Darius dari lokasi kecelakaan, koper besi itu tidak pernah ada. Aku sempat menanyakannya, tapi polisi berasumsi koper itu mungkin terlempar ke jurang dan hanyut di sungai, atau dicuri oleh warga yang lewat sebelum petugas tiba. "Rifki?" Suaraku bergetar. Tanganku yang berada di atas meja mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Jika Darius tahu perusahaannya sedang dirampok oleh bibi dan adiknya sendiri, dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan memenjarakan mereka. "Tepat sekali, Mbak." Rifki mengangguk perlahan. Seseorang yang teliti seperti Pak Darius pasti akhirnya menemukan jejak audit kotor ini. Lonjakan transaksi di 2 minggu terakhir itu, menurut teori saya, adalah upaya Bu Wahyuni dan Rika untuk menarik semua uang yang tersisa sebelum Pak Darius membekukan rekening mereka. Aku menatap mata Rifki.
Udara di kedai kopi ini mendadak terasa membekukan tulang-tulangku. Fakta yang baru saja kurangkai di dalam kepalaku terlalu mengerikan, tapi itu adalah satu-satunya teka-teki yang masuk akal. Darius sedang dalam perjalanan untuk melaporkan mereka. Rifki, bisikku ngeri. Hari di mana ia meninggal, ia membawa bukti-bukti itu. Koper kerjanya hilang di lokasi kecelakaan. Mobilnya yang baru saja diservis bulan lalu, tiba-tiba remnya blong di jalan pegunungan yang sepi. Rifki menelan ludah. Ia bersandar ke kursinya, menatapku dengan wajah pucat. Mbak Ulin, maksud Mbak, kecelakaan itu? Itu bukan kecelakaan, Rifki. Aku memotong ucapannya dengan suara dingin dan tajam. Mereka membunuhnya. Wahyuni dan Rika mensabotase mobil suamiku untuk membungkamnya selamanya. Keheningan yang mencekam turun di antara kami. Suara mesin pembuat kopi di latar belakang seolah memudar. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada bongkahan batu besar yang menghantam ulu hatiku. Selama setahun aku menangisi kematian suamiku, menganggap Tuhan terlalu cepat mengambilnya karena sebuah musibah. Tapi ternyata, iblis yang mencabut nyawa suamiku selama ini hidup satu atap denganku. Mereka makan dari piring yang sama, bernapas di udara yang sama, dan bahkan menertawakanku setiap hari. Mbak Ulin, ini tuduhan yang sangat serius, kata Rifki akhirnya, suaranya dipelankan. Kalau memang ini pembunuhan terencana, kita butuh lebih dari sekadar asumsi waktu transaksi. Polisi butuh bukti fisik. Sayangnya, mobil Pak Darius sudah setahun ditahan sebagai rongsokan. Koper yang Mbak bilang itu juga tidak pernah ditemukan. Aku tidak peduli, geramku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan yang membakar jiwa. Mereka telah merampas ayah dari anakku. Mereka mengunci anakku di tengah badai. Mereka membunuh suamiku demi menutupi kejahatan murahan mereka. Aku berdiri dari kursi, meraih tasku. Mbak Ulin mau kemana? Tanya Rifki terkejut. Terus selidiki angka-angka itu, Rifki. Berikan semua buktinya pada Inspektur Tajudin. Buat mereka membusuk di sel tahanan selama mungkin atas kasus penggelapannya, ucapku tegas. Lalu Mbak Ulin mau apa? Aku menatap Rifki dengan sorot mata yang sudah kehilangan seluruh keraguannya. Aku bukan lagi janda menyedihkan yang hanya menuntut keadilan atas perundungan dan pencurian harta. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi pada mobil suamiku, jawabku dingin. Aku akan membongkar rahasia ini, sekecil apapun sisa kepingannya. Dan ketika aku menemukannya, aku akan memastikan Tante Wahyuni dan Rika berharap mereka tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Angin siang menyapu wajahku saat aku turun dari taksi di ujung jalan perumahan. Pikiranku masih tertinggal di kedai kopi, berputar-putar memproses teori mengerikan yang baru saja Rifki dan aku temukan. Otakku bekerja keras, mencoba menyusun ulang kepingan-kepingan memori di hari kematian Darius. Jika kecelakaan itu adalah sabotase, bagaimana caranya aku membuktikannya setelah 1 tahun berlalu? Polisi sudah menutup kasus itu dengan label kecelakaan tunggal akibat remblong. Langkahku terhenti saat aku berbelok mendekati pagar rumahku. Di bawah pohon beringin besar tepat di seberang jalan, terparkir sebuah mobil pikap tua yang catnya sudah mengelupas. Di kap mobil itu, duduk seorang pria parubaya mengenakan pakaian montir yang lusuh dan berlumur noda oli. Ia sedang mengisap rokok kretek dalam-dalam. Saat melihatku mendekat, pria itu buru-buru mematikan rokoknya, melompat turun, dan berjalan menghampiriku. Langkahnya sedikit pincang. Maaf, apa benar ini kediaman mendiang Bapak Darius? Tanyanya dengan suara serak. Aku mundur selangkah, insting waspadaku langsung menyala. Setelah apa yang terjadi semalam, aku tidak bisa mempercayai siapapun yang datang ke rumah ini. Benar. Bapak siapa? Ya? Ada keperluan apa? Pria itu merogoh saku kemejanya yang kotor, mengeluarkan sebuah benda kecil, lalu menyodorkannya kepadaku dengan telapak tangan terbuka. Itu adalah sebuah flash disk berwarna perak. Kondisinya sangat mengenaskan. Casing luarnya sedikit meleleh, dipenuhi goresan dalam, dan tertutup lapisan debu bercampur lumpur kering. Nama saya Suroto, Mbak. Saya kerja di tempat pelelangan rongsokan dan bengkel besi tua di ujung kota, ucap pria itu. Ia menatapku dengan sorot mata yang tulus sekaligus ragu. Saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya merasa benda ini harus diserahkan kepada keluarga almarhum. Aku menatap flash disk itu tanpa berani menyentuhnya. Dari mana Bapak mendapatkan benda ini? Pak Suroto menghela napas panjang. Mobil almarhum suami Mbak, sedan hitam yang hancur itu,
Selama setahun ini ditahan di pangkalan polisi sebagai barang bukti kecelakaan lalu lintas. 3 hari yang lalu, karena kasusnya sudah dianggap tutup buku, bangkai mobil itu akhirnya dilelang ke bos saya untuk dilebur jadi besi tua. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bangkai mobil Darius. Tadi pagi, giliran saya yang membongkar bagian dashboard untuk memisahkan kabel-kabel tembaga. Lanjut Pak Suroto. Ia menunjuk bagian bawah flash disk itu. Benda ini terselip di celah sempit di balik panel AC. Posisinya sangat tersembunyi, seolah sengaja ditekan kuat-kuat ke dalam sana supaya tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Saya iseng membersihkannya dan mencolokkannya ke komputer bengkel untuk melihat apakah masih berfungsi. Pak Suroto menelan ludah, wajahnya yang keriput tampak pucat. Saya cuma berani lihat 10 detik, Mbak. Setelah itu saya langsung cabut. Saya tanya ke bos saya siapa pemilik mobil itu, dan dia bilang itu mobil pengusaha bernama Darius yang meninggal tahun lalu. Hati nurani saya nggak tenang kalau benda ini ikut dilebur. Jadi, saya cari alamat rumah ini. Tanganku bergetar hebat saat aku perlahan mengambil flash disk itu dari telapak tangannya. Benda itu terasa dingin dan kasar, seolah membawa energi dari malam kecelakaan tersebut. Terima kasih, Pak Suroto. Terima kasih banyak. Suaraku parau. Aku membuka tas, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan menyodorkannya. Tolong terima ini sebagai tanda terima kasih saya. Pak Suroto menolak dengan halus, mendorong tanganku kembali. Tidak usah, Mbak. Saya punya anak perempuan. Kalau saya yang ada di posisi Bapak itu, saya juga pasti ingin pesan terakhir saya sampai ke istri saya. Saya permisi dulu, Mbak. Tanpa menunggu balasanku, pria tua itu berbalik, masuk ke dalam pikapnya, dan menyalakan mesin. Aku berdiri mematung di pinggir jalan, memandangi mobil pikap yang perlahan menjauh hingga menghilang di tikungan. Genggamanku pada flash disk itu mengerat. Aku setengah berlari memasuki rumah. Suasana masih sepi. Tante Wahyuni dan Rika jelas belum pulang dari kantor polisi, dan Ibu Sarini mungkin masih mengurung diri di kamarnya. Aku langsung naik ke lantai 2, masuk ke kamarku, dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku duduk di depan meja kerja, menyalakan laptop yang layarnya masih menampilkan grafik aliran dana buatan Rifki. Dengan napas tertahan, aku mencolokkan flash disk hangus itu ke port USB. Laptopku sempat tidak merespons selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku merapalkan doa dalam hati. Kumohon, menyalalah. Kumohon. Sebuah jendela pop-up akhirnya muncul. Terdeteksi satu drive eksternal. Di dalamnya hanya ada satu file video berformat MP4, tertanggal tepat di malam kematian Darius. Tanganku berkeringat saat aku menggerakkan kursor dan mengklik ganda file tersebut. Layar laptop seketika menampilkan kegelapan. Sedetik kemudian, terdengar suara gemerisik keras dan napas yang terengah-engah. Kamera ponsel tampaknya diletakkan secara asal di atas pangkuan, menyorot wajah seorang pria dari sudut bawah. Penerangan hanya berasal dari cahaya lampu jalan yang samar menyelinap dari kaca jendela mobil yang pecah. Itu Darius. Air mataku langsung tumpah melihat wajahnya. Separuh wajah suamiku berlumuran darah segar yang mengalir dari pelipisnya. Kemeja putihnya robek dan basah. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara hujan deras dan deru angin, persis seperti badai semalam, serta suara klakson mobilnya yang terus berbunyi dengan nada panjang dan menyayat hati. Ia merekam ini setelah mobilnya jatuh ke dasar jurang. Ia merekam ini sambil menunggu ajalnya. Lin, Ulin Nuha. Suara Darius terdengar sangat lemah dan parau. Ia terbatuk, dan sekecap darah keluar dari sudut bibirnya. Kalau kamu berhasil lihat video ini, berarti aku gagal pulang, sayang. Maafkan aku. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, berusaha meredam isak tangisku sendiri agar tidak terdengar keluar kamar. Dadaku sesak melihatnya kesakitan. Darius di dalam layar memaksakan sebuah senyum kecil, meski matanya menahan rasa sakit yang luar biasa. Aku tidak punya banyak waktu. Kakiku terjepit. Dadaku rasanya hancur. Dengar baik-baik, Lin. Ini bukan kecelakaan. Ada yang memotong selang rem mobilku. Seseorang menyabotase kemudinya saat aku mampir di pom bensin. Ia mengatur napasnya yang semakin berat. Matanya melirik panik keluar jendela mobil yang hancur. Aku berhasil mengunci pintu. Ada 2 orang berbaju hitam turun dari tebing. Mereka mengambil koperku yang terlempar keluar. Koper berisi bukti penggelapan Tante Wahyuni. Mereka pikir urusannya sudah selesai. Mereka pikir membunuhku akan menutupi semua pencurian itu. Tapi mereka salah,
Lin. Darius menatap lurus ke arah lensa kamera, seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. Sorot matanya berubah tajam, dipenuhi keputusasaan seorang ayah. Korupsi itu cuma kedok, Lin. Itu cuma pengalihan isu. Tante Wahyuni sengaja membuat perusahaan berantakan supaya kita fokus ke sana. Tapi target mereka yang sebenarnya, target mereka sejak awal bukan aku, apalagi perusahaan. Darius kembali terbatuk parah. Ia meringis menahan sakit. Suaranya kini nyaris berupa bisikan. Target mereka adalah Anissa. Anissa bukan sekadar anak kita, Lin. Dia adalah pewaris terakhir. Satu-satunya kunci yang tersisa. Notaris Aji, cari Aji. Dia menyimpan wasiatnya. Jangan biarkan mereka menyentuh Anissa. Bawa pergi anak kita, Lin. Lindungi dia. Video itu tiba-tiba berguncang hebat. Terdengar suara gedoran keras di kaca mobil, diikuti suara teriakan pria tak dikenal dari luar. Darius dengan panik mematikan rekaman, dan layar kembali menjadi hitam. Video berakhir. Aku duduk membeku di kursi. Seluruh tubuhku terasa dingin. Suara detak jantungku sendiri bergemuruh di telinga, menenggelamkan suara rintik hujan di luar jendela. Target mereka adalah Anissa, pewaris terakhir. Kalimat itu berulang-ulang berputar di kepalaku. Perlahan, seperti kabut tebal yang tiba-tiba tersapu angin, semua kejadian janggal selama setahun terakhir mulai membentuk sebuah gambar yang sangat jelas. Gambar yang sangat mengerikan. Bulan lalu, Anissa jatuh dari sepeda di taman perumahan. Rem sepedanya yang baru saja kuganti tiba-tiba blong, membuatnya nyaris tertabrak mobil bak terbuka. Saat itu Rika ada di taman bersamanya, beralasan sedang menelepon dan tidak melihat. 3 bulan lalu, Anissa dilarikan ke UGD karena anafilaksis. Alergi kacangnya kambuh parah setelah memakan sepotong kue coklat yang dibawa Tante Wahyuni dari luar. Tante Wahyuni bersumpah ia tidak tahu ada campuran selai kacang di dalamnya. Dan puncaknya adalah sore kemarin. Saat hujan badai turun, pintu dikunci rapat dari dalam, membiarkan anak balitaku kedinginan hingga bibirnya membiru, sementara mereka menonton dari dalam rumah. Ya Tuhan, selama ini aku mengira mereka hanya merundung kami. Aku mengira mereka hanya menyiksa mentalku karena kebencian yang kekanak-kanakan. Tapi aku salah. Betapa bodohnya aku. Itu semua bukan kecelakaan. Itu bukan kelalaian. Itu adalah percobaan pembunuhan berturut-turut. Mereka sedang mencoba menyingkirkan putriku dengan cara yang sealami mungkin. Mereka sedang mencoba membunuh Anissa persis seperti mereka membunuh Darius, memanipulasinya agar terlihat seperti musibah tak terelakkan. Tiba-tiba, rasa sedihku menguap tak berbekas. Air mataku berhenti mengalir. Kesedihan seorang janda kini telah mati, digantikan oleh murka yang mendidih dari seorang ibu. Iblis-iblis itu tidak hanya merampok suamiku, mereka kini mengincar nyawa darah dagingku. Aku mencabut flash disk itu dari laptop, menggenggamnya erat-erat hingga luka di tanganku kembali berdenyut perih. Rasa sakit ini membuat pikiranku semakin jernih. Notaris Aji, gumamku dingin. Aku tidak tahu apa maksud Darius dengan pewaris terakhir. Aku tidak peduli harta atau wasiat apa yang disembunyikan. Yang aku tahu, mereka telah membangunkan monster yang salah. Tante Wahyuni dan Rika mengira aku adalah domba yang bisa mereka giring ke tempat jagal. Aku bangkit berdiri. Kutatap wajahku sendiri di cermin lemari. Mataku merah, tapi tidak ada lagi ketakutan di sana. Mulai detik ini, aku bukan lagi pihak yang bertahan. Aku akan memburu mereka. Aku akan menguliti rahasia ini, menemukan notaris Aji, dan merampas segala hal yang membuat Tante Wahyuni dan Rika masih berani bernapas di dunia ini. Aku membasuh wajahku dengan air dingin di wastafel kamar mandi, berusaha meredam gemuruh di dadaku. Sensasi dingin itu membuat urat-urat sarafku yang tegang sedikit mengendur. Aku menatap cermin. Pantulan diriku yang berantakan, dengan mata merah dan rambut kusut, kini terasa seperti orang asing. Janda lemah yang selalu menunduk itu sudah mati bersama keputusasaan di bangkai mobil suaminya. Yang tersisa kini hanyalah seorang ibu yang siap membakar dunia demi melindungi anaknya. Aku mengeringkan wajah dengan handuk, lalu berjalan ke arah meja kerja. Pikiranku berputar cepat, menyusun rencana. Aku harus mencari alamat notaris Aji. Jika ia adalah kunci yang disebutkan Darius dalam video terakhirnya, pria itu pasti tahu kebenaran yang disembunyikan rapat-rapat oleh Tante Wahyuni. Namun, sebelum aku sempat membuka mesin pencari di laptop, bel rumah berbunyi nyaring, memecah keheningan sisa-sisa hujan pagi.
Aku terdiam sejenak. Siapa yang datang? Polisi? Atau justru Tante Wahyuni dan Rika yang sudah dibebaskan dengan jaminan? Aku bergegas turun ke lantai 1. Ibu Sarini rupanya sudah tidak ada di dapur, mungkin mengunci diri lagi di kamarnya. Aku mengintip dari balik tirai jendela ruang tamu yang kacanya masih berlubang. Di luar pagar, berdiri seorang pria parubaya mengenakan kemeja batik yang tampak kusut. Ia terus-menerus mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan, padahal udara pagi ini sangat sejuk. Tangan kirinya memeluk sebuah tas kulit hitam erat-erat ke dadanya, seolah tas itu berisi nyawanya sendiri. Pria itu tampak sangat gelisah, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri mengawasi jalanan. Aku membuka pintu utama dan melangkah ke teras. "Cari siapa, Pak?" tanyaku dengan nada waspada. Tanganku diam-diam meraih gagang sapu berbahan kayu keras yang tersandar di dinding teras, berjaga-jaga jika ini adalah orang suruhan Tante Wahyuni. Pria itu tersentak kaget. Matanya melebar saat melihatku. Benar ini dengan Ibu Ulinuha? Istri dari mendiang Bapak Darius? Suaranya bergetar. "Benar. Bapak siapa?" "Saya, nama saya Aji. Aji Yani. Saya notaris keluarga almarhum Bapak Darius." Genggamanku pada gagang sapu langsung terlepas. Jantungku berdegup kencang. Orang yang baru saja ingin ku cari, kini berdiri tepat di depan rumahku, mengantarkan dirinya sendiri. "Masuk, Pak Aji," ucapku cepat, segera membukakan gembok pagar. Pak Aji melangkah masuk dengan ragu-ragu. Begitu kami berada di dalam ruang tamu, ia langsung menjatuhkan dirinya di sofa, napasnya memburu seperti orang yang baru saja dikejar anjing gila. Ia menatap berkeliling ke arah rumah yang sepi, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. "Anda terlihat ketakutan, Pak Aji. Ada yang bisa saya bantu?" Aku duduk di sofa seberangnya, menatap pria itu dengan sorot mata mengintimidasi. Aku tidak lagi repot-repot bersikap ramah. Saya dengar kabar pagi ini." Aji memulai dengan suara parau. Ia menelan ludah dengan susah payah. "Salah satu klien saya di kepolisian memberitahu bahwa rumah ini digerebek semalam. Bu Wahyuni dan Mbak Rika ditahan atas tuduhan penggelapan besar-besaran. Apakah itu benar, Bu Ulin?" Aku menyilangkan kaki, bersandar santai di sofa. "Benar. Inspektur Tajudin menyita semua brankas dan dokumen mereka semalam. Saya yang melaporkannya." Mendengar jawabanku, wajah Pak Aji seketika pucat pasi, kehilangan sisa warna yang ada. Tangan yang memegang tas kulitnya bergetar hebat. "Bu Ulin, saya mohon ampun." Tiba-tiba saja Pak Aji berlutut dari sofa ke lantai marmer, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya pilihan. Selama setahun ini saya hidup dalam ketakutan. Bu Wahyuni mengancam keselamatan istri dan anak-anak saya jika saya berani membuka mulut." Aku menatapnya dingin, membiarkannya memohon. "Membuka mulut soal apa, Pak Aji?" tanyaku, memancingnya untuk berbicara sendiri. Pak Aji buru-buru merogoh tas kulitnya dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dengan segel lilin merah yang sudah dipecahkan. Ia meletakkan map itu di atas meja kaca di depanku dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah bom yang siap meledak. "Ini alasan mendiang suami Anda mendatangi saya 1 minggu sebelum kecelakaan nahas itu terjadi," bisik Aji, matanya berkaca-kaca karena panik. "Ini adalah wasiat terakhir dan dokumen pemindah tanganan aset yang sah secara hukum." Aku mencondongkan tubuh, menarik map itu, dan membukanya. Lembar demi lembar kubaca dengan teliti. Di sana, terdapat tanda tangan Darius yang sangat kukenali, dibubuhi materai dan cap resmi notaris. Di dalam dokumen itu tertulis dengan sangat jelas, Darius mencabut seluruh akses keuangan, hak kelola, dan status direksi dari Wahyuni dan Rika. Sebagai gantinya, 100% saham perusahaan, tanah, dan seluruh aset keluarga dipindah tangankan atas nama Anissa, putri kandungnya. Aku ditunjuk sebagai wali sah atas harta tersebut sampai Anissa berusia 18 tahun. Dan ada satu poin yang membuatku menahan napas. Jika terjadi sesuatu padaku, perwalian itu tidak akan jatuh ke tangan Wahyuni atau Rika, melainkan dipegang penuh oleh Ibu Sarini selaku pengawas independen. Artinya, selama Anissa masih hidup, Wahyuni dan Rika tidak memiliki hak sepeser pun atas perusahaan dan rumah ini. 0 besar. "Suami Anda sudah menyadari kebusukan bibinya," jelas Aji dengan suara bergetar. Pak Darius diam-diam mengalihkan semuanya untuk memutus akses Bu Wahyuni. Beliau meminta saya merahasiakan ini sampai audit independen yang beliau siapkan selesai.
Beliau berniat melempar Bu Wahyuni ke penjara, lalu mengumumkan wasiat ini ke publik. Air mataku nyaris jatuh, tetapi kutahan kuat-kuat. Darius, suamiku yang luar biasa. Di saat-saat terakhirnya, ia berjuang sendirian melawan keluarganya yang tamak demi memastikan masa depan putri kami aman. Lalu kenapa surat ini tidak pernah kau keluarkan setelah suamiku meninggal? Bentakku, kemarahanku tak tertahankan lagi. Kenapa kau biarkan aku dan anakku hidup seperti sampah di rumah ini selama setahun penuh? Pak Aji tersentak mundur, ketakutan melihat kemarahanku. Saya takut, Bu. Sehari setelah Pak Darius meninggal, Bu Wahyuni mendatangi kantor saya dengan beberapa preman. Dia tahu tentang wasiat ini. Dia menyogok saya dengan uang ratusan juta dan mengancam akan membuat kecelakaan yang sama pada anak saya jika saya berani memproses wasiat ini ke pengadilan. Dan sekarang kau tiba-tiba berani datang kemari? Apa yang membuatmu berubah pikiran? Pengecut? Desisku tajam. Karena penggerebekan semalam, Aji mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Jika polisi menyita brankas Bu Wahyuni, cepat atau lambat mereka akan melacak aliran dana suap ke rekening saya. Jika Bu Wahyuni hancur, saya pasti akan ikut terseret ke penjara. Saya tidak mau di penjara, Bu Ulin. Saya mohon, jadikan saya justice kolaborator. Saya akan bersaksi di pengadilan bahwa Bu Wahyuni menyembunyikan wasiat ini dan menyogok saya. Asal ibu tidak menuntut saya secara pidana. Aku terdiam, menatap tumpukan kertas di tanganku. Fakta di depanku kini menyusun gambar yang sangat utuh. Inilah motif utamanya. Inilah alasan mengapa rem sepeda Anissa dipotong. Inilah alasan Tante Wahyuni sengaja menyelundupkan selai kacang ke makanan Anissa. Dan inilah alasan mereka mengunci putriku di tengah badai kemarin. Mereka tahu bahwa dokumen wasiat ini ada. Mereka tahu bahwa membunuh Darius saja tidak cukup untuk menguasai perusahaan, karena harta itu otomatis turun ke Anissa secara hukum, dan dipegang olehku sebagai walinya. Satu-satunya cara agar warisan itu kembali ke garis keturunan keluarga mereka, kepada Rika, adalah dengan menyingkirkan pewaris utamanya. Anissa harus mati. Dan kematian itu harus terlihat alami agar tidak memicu kecurigaan polisi. Mereka telah merencanakan pembunuhan anak balita dengan sangat matang, rapi, dan sistematis. Membayangkan bagaimana otak busuk Tante Wahyuni merancang kematian putri kecilku membuat perutku mual. Namun di saat yang sama, kemarahan yang membara membakar seluruh ketakutan di nadiku. Aku menutup map itu, meletakkannya kembali di atas meja, lalu menatap Notaris Aji dengan sorot mata yang tak kenal ampun. Dengar baik-baik, Pak Aji, ucapku dengan nada sedingin es. Kau sudah menjadi bagian dari rencana pembunuhan berencana. Suamiku mati, dan anakku nyaris mati 3 kali gara-gara kau menyembunyikan kertas ini. Pak Aji mulai menangis terseduh-seduh. Saya mohon ampun, Bu, saya tidak tahu mereka mau mencelakai anak ibu. Aku bisa saja menyerahkanmu ke Inspektur Tajudin hari ini juga, potongku tajam. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan untuk menebus dosamu. Aji langsung mendongak, menatapku penuh harap. Apa saja, Bu Ulin? Apa saja yang ibu minta, akan saya lakukan. Aku tersenyum tipis. Sebuah rencana yang sangat kejam mulai terbentuk di kepalaku. Jika Tante Wahyuni dan Rika mengira mereka adalah pemangsa, aku akan membalikan perannya. Aku akan membuat mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Tante Wahyuni dan Rika saat ini ditahan untuk pemeriksaan 1x24 jam karena kasus penggelapan. Mereka akan melakukan segala cara untuk menyewa pengacara dan keluar dari sana dengan status tahanan kota. Ujarku, menyusun strategi. Dan ketika mereka keluar, mereka akan panik. Di saat itulah kita akan menyerang balik. Aku menunjuk dokumen di atas meja. Besok, daftarkan wasiat ini secara resmi ke pengadilan negeri. Lakukan prosedur legalnya secepat dan serahasia mungkin. Jangan sampai pihak Wahyuni tahu sebelum waktunya. Baik, Bu. Saya akan daftarkan besok pagi-pagi sekali. Aji mengangguk cepat. Dan satu lagi, aku mencondongkan tubuh, menatap matanya dalam-dalam. Aku butuh kau membuat salinan dokumen wasiat ini. Buatlah salinan yang terlihat sangat asli, lengkap dengan stempel dan materaimu. Tapi jangan daftarkan yang itu. Berikan salinan itu kepadaku malam ini juga. Aji tampak bingung. Untuk apa salinan palsu itu, Bu? Untuk menjadi umpan, jawabku pelan. Aku akan meletakkan salinan itu di tempat yang pasti bisa mereka temukan.
Saat Tante Wahyuni tahu bahwa aku sudah memegang salinan wasiat yang ia sembunyikan selama setahun, ia akan kehilangan akal sehatnya. Ia akan bertindak gegabah. Dan saat ia melakukan kesalahan fatal, aku akan memastikan ia membusuk di penjara seumur hidupnya. Pak Aji menelan ludah, terlihat ngeri melihat perubahan pada diriku. Ia tidak berani membantah. Ia hanya mengangguk patuh, membereskan tasnya, dan pamit undur diri dengan langkah tergesa-gesa. Aku berdiri di ruang tamu, sendirian. Aku menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi perabotan mewah hasil curian itu. Mulai besok, rumah ini akan menjadi medan perang. Aku melangkah ke dapur, mengambil secangkir air, lalu bersiap menjemput Anissa di rumah Amelia. Permainan ini baru saja berubah. Aku bukan lagi bidak yang bisa mereka singkirkan. Aku adalah ratu yang akan memenggal raja mereka. Matahari bersinar terik saat aku menjemput Anissa di rumah Amelia. Putri kecilku sedang asyik mewarnai buku gambarnya di ruang tengah, ditemani sepiring bolu coklat yang sudah tinggal separuh. Melihat tawanya yang lepas, rasa lelah di sekujur tubuhku seolah menguap. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya, dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Amelia. Mbak Ulin kelihatan beda hari ini, bisik Amelia saat kami berdiri di teras depan rumahnya, bersiap pulang. Ia menatap mataku dengan saksama. Sorot mata Mbak nggak setakut kemarin-kemarin. Aku hanya tersenyum tipis. Aku cuma sadar, kalau aku terus menunduk, mereka akan memenggal kepalaku. Sudah saatnya aku tegak. Kami pulang ke rumah besar itu. Tepat saat aku sedang membuka gembok pagar, sebuah taksi berhenti di belakang kami. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, namun aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Pintu taksi terbuka. Tante Wahyuni dan Rika melangkah keluar. Penampilan mereka sangat kontras dengan kesombongan mereka biasanya. Rambut Tante Wahyuni berantakan, make-upnya luntur, dan gaun sutranya kusut masai. Rika tampak lebih parah. Matanya bengkak karena menangis, dan ia berjalan menunduk sambil memeluk tasnya. 24 jam di ruang interogasi polisi rupanya cukup untuk meruntuhkan cangkang keangkuhan mereka. Mereka bebas, setidaknya untuk sementara. Aku sudah menduganya. Dengan sisa uang yang belum dibekukan atau koneksi pengacara yang mereka miliki, mereka pasti berhasil mendapatkan status tahanan kota. Tante Wahyuni menatapku. Langkahnya terhenti di depan pagar. Matanya memancarkan kebencian yang begitu pekat, seolah ingin mencabik-cabikku hidup-hidup di tempat ini juga. Kau pikir kau hebat, Ulinuha? Desis Wahyuni. Suaranya serak dan gemetar menahan amarah. Kau pikir laporan murahanmu itu bisa menghancurkanku? Pengacaraku sedang mengurus semuanya. Begitu rekeningku kembali terbuka, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku akan membuatmu dan anak harammu itu membusuk di jalanan. Aku menarik Anissa ke belakang tubuhku, melindunginya dari tatapan mengerikan wanita tua itu. Aku membalas tatapan Wahyuni dengan sorot mata sedingin es. Silakan coba, Tante, jawabku datar. Tapi sebelum Tante mengkhawatirkan tuntutan balik, sebaiknya Tante khawatirkan dulu berapa lama lagi Tante bisa tidur di kasur empuk. Karena ku dengar, makanan di penjara tidak cocok dengan selera Tante. Bangsat. Rika tiba-tiba menjerit, melangkah maju hendak menyerangku. Tangannya terangkat untuk menampar wajahku. Namun, sebelum tangannya menyentuh pipiku, aku menangkap pergelangan tangannya dengan kuat. Aku mencengkeramnya erat-erat hingga Rika meringis kesakitan. Aku memajukan wajahku, berbisik tepat di depan wajahnya yang pucat. Sentuh aku sekali saja, Rika, dan aku pastikan Inspektur Tajudin menyeretmu kembali ke sel hari ini juga atas tuduhan penyerangan, ancamku tanpa berkedip. Rika menelan ludah, ketakutan melihat kilat amarah di mataku. Aku menghempaskan tangannya dengan kasar. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku menggandeng Anissa masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdua yang mematung di teras. Setibanya di dalam, aku menyuruh Anissa bermain di kamarnya di lantai 2. Ibu mau beres-beres sedikit ya, sayang. Anissa main boneka dulu. Aku mulai membersihkan kamar kami yang sempat berantakan semalam. Saat aku merapikan kolong tempat tidur Anissa, sapu yang kupegang membentur sesuatu di dekat kaki ranjang. Bunyinya seperti logam plastik yang beradu. Aku mengerutkan dahi, lalu berjongkok untuk melihat ke bawah kolong. Di sudut kayu rangka ranjang, di tempat yang sangat gelap dan nyaris tak terlihat, ada sebuah benda hitam kecil seukuran koin. Benda itu menempel dengan perekat dua sisi. Tanganku gemetar saat meraba benda itu. Aku melepaskannya dengan hati-hati.
Sebuah sirkuit elektronik kecil dengan lubang mikrofon di tengahnya. Baterai pipih menempel di punggungnya. Ini adalah alat penyadap nirkabel. Darahku seakan berhenti mengalir. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku segera berdiri dan mulai menggeledah seluruh penjuru kamar dengan panik, namun tanpa suara. Aku memeriksa lampu tidur, bagian belakang lemari pakaian, hingga ventilasi udara. Dan tebakanku benar. Aku menemukan satu lagi alat penyadap serupa yang disembunyikan di balik bingkai foto Darius yang terletak di atas meja kerjaku. Mereka menyadap kamarku. Tubuhku merosot ke lantai. Rasa mual yang luar biasa menghantam perutku. Selama setahun ini, tidak ada satupun percakapanku dengan Anissa, atau tangisanku di tengah malam, yang luput dari telinga mereka. Mereka tahu kapan aku tidur, kapan aku pergi, dan apa yang kubicarakan. Rumah ini adalah sebuah penjara dengan dinding yang memiliki telinga. Namun, di tengah rasa jijik dan kengerian itu, sebuah pencerahan tiba-tiba menghantam kepalaku layaknya petir di siang bolong. Ibu Sarini. Aku teringat sikap dingin ibu mertuaku. Bagaimana ia selalu diam saat aku dihina. Bagaimana ia membuang muka saat Anissa dikunci di luar hujan badai. Bagaimana ia menatapku pagi ini dan berkata, "Kau pikir kau sudah menang?" Ibu Sarini tahu. Dia pasti tahu bahwa rumah ini disadap. Jika selama ini ia terang-terangan membelaku atau menunjukkan simpati kepadaku dan Anissa, Wahyuni dan Rika pasti akan mendengarnya dari alat-alat ini. Jika itu terjadi, Wahyuni tidak akan segan-segan menyingkirkan Sarini dari rumah ini, atau lebih buruk lagi, mencelakainya. Sikap dingin dan kebencian palsu Sarini adalah satu-satunya cara agar ia tidak dicurigai oleh Wahyuni. Mertuaku itu sedang melindungi dirinya sendiri, dan mungkin, dalam diam, ia juga sedang melindungiku dengan caranya sendiri. Aku menatap dua alat penyadap di telapak tanganku. Insting pertamaku adalah menghancurkannya, menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Tetapi jariku terhenti. Sebuah senyum miring, senyum yang sangat mengerikan, perlahan terbentuk di bibirku. Jika Wahyuni dan Rika sangat suka menguping, maka aku akan memberi mereka sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Aku menempelkan kembali kedua penyadap itu tepat di tempat asalnya. Aku membersihkan tanganku, lalu berjalan keluar kamar menuju teras depan. Kurir yang dijanjikan Pak Aji akhirnya tiba, mengantarkan sebuah amplop coklat tebal berlogo kantor notaris. Aku menandatangani tanda terima dan membawa amplop itu masuk. Aku kembali ke kamarku, memastikan pintu sedikit terbuka agar suaraku bisa menggema lebih natural. Aku duduk di meja kerjaku, tepat di depan bingkai foto Darius yang menyembunyikan salah satu penyadap. Aku mengambil ponselku, mematikan volumenya, lalu menempelkannya ke telinga. Aku berpura-pura sedang menerima panggilan masuk. Aku menarik napas panjang, menyiapkan kemampuan akting terbaik yang kumiliki. "Halo? Ya, Pak Aji," ucapku dengan suara lantang dan jelas. Aku memberikan jeda beberapa detik, seolah sedang mendengarkan orang di seberang sana berbicara. "Ya, kurirnya baru saja sampai. Salinan wasiat aslinya sudah saya pegang." Lanjutku dengan nada kemenangan yang kubuat-buat. "Bapak benar. Semua saham dan aset 100% jatuh ke tangan Anissa. Wahyuni dan Rika tidak punya hak sepeser pun atas perusahaan ini." Aku melirik ke arah pintu kamar, memastikan tidak ada yang mendekat, lalu kembali berbicara. "Tidak, Pak Aji, saya tidak akan berhenti di kasus penggelapan. Ini sudah masuk ke percobaan pembunuhan. Saya tidak bodoh. Saya sudah tahu kalau kecelakaan Mas Darius itu disengaja. Dan yang paling pentingnya, saya punya buktinya." Aku memberikan jeda lagi, kali ini aku sengaja merendahkan suaraku sedikit, menciptakan kesan rahasia yang fatal. Ada seorang montir yang menemukan flash disk di mobil Mas Darius. Mas Darius merekam semuanya sebelum dia meninggal. Dia menyebut nama Wahyuni sebagai dalangnya. Besok siang, tepat jam 2, saya akan membawa wasiat ini dan flash disk itu langsung ke kejaksaan. Begitu bukti ini masuk, Inspektur Tajudin akan langsung mengeluarkan surat penahanan untuk kasus pembunuhan berencana. Mereka berdua tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Aku mengangguk-angguk sendiri, lalu mengakhiri percakapan palsu itu. "Baik, Pak Aji. Sampai bertemu besok siang di kejaksaan. Terima kasih." Aku menurunkan ponselku. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, entah di kamar Wahyuni atau di ponsel Rika, mereka sedang mendengarkan percakapan ini. Dan aku tahu persis, kepanikan luar biasa sedang melanda otak mereka saat ini juga. Mereka baru saja keluar dari kandang singa,
dan kini mereka menyadari bahwa mereka akan segera dilempar ke kandang buaya. Aku mengeluarkan salinan wasiat palsu buatan Pak Aji dari dalam amplop coklat. Aku meletakkannya di atas meja kerjaku, sengaja kubiarkan ujung mapnya menyembul keluar agar terlihat mencolok. Aku lalu menghampiri Anissa yang sedang bermain. Sayang, ganti baju yuk, kita jalan-jalan ke mall. Ibu mau belikan Anissa es krim paling besar hari ini, ujarku dengan suara ceria yang nyata. Asyik, es krim. Anissa bersorak kegirangan. Aku sengaja akan mengosongkan kamar ini. Aku akan membawa Anissa keluar rumah selama beberapa jam ke depan, memberikan keleluasaan waktu yang sangat panjang bagi tikus-tikus itu untuk keluar dari sarangnya. Saat aku pergi nanti, Wahyuni dan Rika pasti akan langsung menyusup masuk ke kamarku, mencari dokumen wasiat ini, dan mencurinya. Dan ketika mereka mencurinya, mereka akan merasa menang. Mereka akan berpikir bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya senjataku. Mereka tidak akan tahu bahwa wasiat di atas meja itu hanyalah dokumen bodong, dan mereka baru saja menelan umpan berduri yang kusiapkan. Permainan psikologis ini sudah dimulai, dan aku pastikan, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri sebelum aku bahkan perlu mengangkat tangan. Aku menepati janjiku pada Anissa. Siang itu, setelah memastikan rumah kosong dan meninggalkan umpan di atas meja kerja, aku membawanya ke pusat perbelanjaan terbesar di kota. Kami duduk di sebuah kedai es krim. Anissa tertawa riang, pipinya belepotan es krim rasa stroberi kesukaannya. Melihat senyumnya, dadaku terasa hangat sekaligus sesak. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah terakhir kalinya ia berada dalam bahaya. Setelah semua ini selesai, kami akan hidup tenang. Setelah menghabiskan es krim, aku membawanya ke klinik Dr. Farhan. Ini sudah kujadwalkan sejak semalam. Meski suhu tubuh Anissa sudah normal, Dr. Farhan menyarankan pemeriksaan darah dan röntgen dada untuk memastikan tidak ada cairan yang tertinggal di paru-parunya akibat hipotermia. Di ruang tunggu klinik yang sejuk dan beraroma karbol itu, Amelia sudah menunggu kami. Tetanggaku yang baik hati itu bersikeras ingin menemani. "Gimana, Mbak? Aman di rumah?" bisik Amelia saat Anissa sedang asyik bermain balok susun di area bermain anak sudut ruangan klinik. "Untuk sementara, ya," jawabku pelan. "Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka." Aku yakin saat ini Wahyuni sedang menggeledah kamarku dan menelan umpan yang kutinggalkan. Belum sempat Amelia membalas, ponsel di dalam tasku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Rifki. Aku segera menjauh sedikit dari keramaian untuk mengangkatnya. "Halo, Rifki? Mbak Ulin, posisi di mana?" Suara Rifki terdengar terburu-buru, diiringi suara ketikan keyboard yang cepat di latar belakang. "Inspektur Tajudin butuh Mbak datang ke Polres sekarang juga. Bukti flash disk yang Mbak ceritakan tadi pagi harus segera diserahkan ke tim forensik. Selain itu, ada berita acara pemeriksaan, BAP, tambahan yang harus Mbak tanda tangani hari ini agar surat penahanan Wahyuni dan Rika tidak bisa ditangguhkan oleh pengacara mereka." Aku menoleh ke arah Anissa yang sedang tertawa bersama Amelia. Jarak dari klinik ke Polres tidak terlalu jauh. Mungkin hanya 15 menit jika jalanan tidak macet. "Bisa beri aku waktu sebentar? Aku sedang menemani Anissa check up di klinik," jawabku bimbang. "Prosesnya tidak akan lama, Mbak. Tapi ini sangat mendesak." Pengacara Bu Wahyuni sangat agresif. Mereka sedang berusaha memutarbalikkan fakta penggelapan ini menjadi sekadar kesalahan administrasi biasa. "Kita butuh bukti pembunuhan berencana itu masuk ke sistem hari ini juga sebelum mereka bergerak lebih jauh," desak Rifki. Aku menggigit bibir bawahku. Rifki benar. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku menghampiri Amelia. Aku harus ke kantor polisi sekarang juga. Sangat mendesak. Bisakah aku titip Anissa di sini sebentar? Setelah röntgennya selesai, kalian tunggu saja di kantin klinik. Aku tidak akan lama, paling lambat 1 jam aku sudah kembali." "Tentu saja, Mbak Ulin. Pergilah. Selesaikan urusan Mbak. Anissa aman sama aku di sini, ada banyak suster dan satpam juga," ucap Amelia meyakinkan. Ia menggenggam tanganku erat. Aku mencium kening Anissa, berpamitan padanya, lalu bergegas keluar klinik, mencegat taksi menuju kantor polisi. Aku merasa tenang. Klinik adalah tempat umum yang ramai dan terang. Tidak mungkin Wahyuni berani melakukan hal gila di sana. Setibanya di Polres, aku langsung diarahkan ke ruangan Inspektur Tajudin. Ruangan itu penuh dengan tumpukan map dan papan tulis yang berisi skema aliran dana perusahaan suamiku.
Rifki sudah duduk di sana bersama dua orang polisi berpakaian preman. Tanpa basa-basi, aku mengeluarkan flash disk hangus dari tas dan meletakkannya di atas meja kerja Inspektur Tajudin. Ini bukti yang saya bicarakan, Inspektur. Rekaman terakhir mendiang suami saya. Di dalamnya, beliau dengan jelas menyatakan bahwa kecelakaan itu disabotase, dan target utama mereka sebenarnya adalah anak saya, Anissa, karena masalah hak waris. Jelasku dengan suara mantap. Inspektur Tajudin menyipitkan matanya. Ia segera menyambungkan flash disk itu ke komputernya. Selama beberapa menit ke depan, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara napas berat suamiku dari dalam video, rintik hujan, dan kalimat terakhirnya yang menyayat hati. Target mereka adalah Anissa, lindungi pewaris terakhir. Saat video itu berakhir, Inspektur Tajudin mengusap wajahnya dengan kasar. Rahangnya mengeras. Ini mengubah segalanya, gumam Inspektur Tajudin. Ia menatap salah satu anak buahnya. Hubungi kejaksaan sekarang. Kita ubah pasal laporannya. Ini bukan lagi sekadar tindak pidana pencucian uang. Masukkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bekukan semua aset Wahyuni dan Rika. Jangan biarkan mereka menarik uang sepeser pun. Dan kirim tim ke rumah pelapor, kita harus menjemput paksa kedua tersangka hari ini juga. Aku menghembuskan napas lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadaku selama setahun ini seolah terangkat sebagian. Umpan palsu di rumahku, dikombinasikan dengan bukti nyata di kepolisian, akan menjadi paku terakhir di peti mati Tante Wahyuni. Namun, kelegaan itu hanya bertahan kurang dari 10 menit. Tepat saat aku sedang menandatangani lembar BAP, ponselku berdering keras. Layarnya menampilkan nama Amelia. Aku tersenyum kecil, mengira ronggen Anissa sudah selesai. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo, AM? Ronggennya sudah selesai? Tanyaku santai. Namun, bukan suara ceria yang kudengar, melainkan suara jeritan histeris yang diiringi isak tangis yang sangat memilukan. Suara latar belakangnya sangat kacau. Suara pecahan kaca, orang-orang berteriak, dan peluit satpam yang ditiup bersahutan. Mbak Ulin? Ya Allah, Mbak maafkan aku, jerit Amelia di seberang sana. Suaranya putus-putus karena napasnya yang tersengal. Jantungku seakan berhenti berdetak. Pena di tanganku jatuh menggelinding ke lantai. Udara di ruangan Inspektur Tajudin mendadak terasa lenyap. Amelia, ada apa? Kenapa kamu menangis? Di mana Anissa? Teriakku panik. Tajudin dan Rifki langsung menoleh ke arahku, ekspresi mereka berubah tegang. Mereka bawa Anissa, Mbah? Tadi, waktu kita nunggu obat di lobi, ada 3 laki-laki pakai masker hitam masuk. Mereka dorong aku sampai jatuh. Mereka tarik Anissa paksa. Satpam klinik sudah coba ngejar, tapi salah satu dari mereka bawa pisau. Anissa dimasukin ke mobil SUV hitam plat palsu. Mbak? Anissa nangis panggil-panggil Mbak. Maafkan aku, Mbak. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas, membuatku merosot jatuh ke kursi. Ponsel nyaris terlepas dari genggamanku. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Wahyuni tidak mungkin senekat ini. Amelia, dengar aku. Arah mana mobil itu pergi? Suaraku bergetar hebat. Air mata ketakutan mulai membanjiri wajahku. Sebelum Amelia sempat menjawab, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Namun, selang 2 detik kemudian, ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Tanganku bergetar sangat hebat saat aku mengangkatnya. Inspektur Tajudin segera memberi isyarat agar aku milo speaker panggilan tersebut. Ia mengangguk pada tim IT-nya untuk mulai melacak sinyal. Aku menekan tombol hijau. Halo? Bisikku. Dari seberang sana, terdengar suara tawa dingin yang sangat kukenali. Tawa yang selalu membuatku muak. Tawa Tante Wahyuni. Halo, Ulinuha sayang. Sapa Wahyuni dengan nada mengejek, namun napasnya terdengar memburu, menandakan kepanikan yang ia sembunyikan di balik angkuhannya. Bagaimana malnya? Menyenangkan? Atau, bagaimana kantor polisinya? Di mana anakku? Bangsat? Jeritku sekuat tenaga, tidak peduli lagi pada sopan santun. Kembalikan Anissa padaku atau aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. SSTTT jangan berteriak, Ulin. Kau membuat anakmu ketakutan. Dia ada di sini, di kursi belakang, sedang menangis mencari ibunya yang bodoh. Balas Wahyuni sinis. Di latar belakang,
Aku bisa mendengar suara sayup-sayup tangisan Anissa yang diredam, seolah mulutnya ditutup sesuatu. Mendengar suara itu, kewarasanku nyaris putus. Aku mencengkram ujung meja kerja Inspektur Tajudin, berusaha tetap berdiri. Kau pikir aku bodoh, Ulin? Nada suara Wahyuni kini berubah tajam dan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan rekaman palsumu di telepon tadi pagi? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi ke kejaksaan besok membawa flash disk sialan itu? Oh, kau sangat meremehkanku. Dokumen wasiat di mejamu itu sudah kubakar habis. Wahyuni telah menelan umpan itu. Ia mengira dokumen palsu itu adalah yang asli, dan ancamanku di telepon pagi tadi memaksanya mengambil langkah paling radikal. Ia terpojok, dan alih-alih menyerah, ia memilih menjadi monster seutuhnya. Apa yang kau inginkan, Wahyuni? Desisku, air mataku menetes membasahi kemejaku. Sederhana, desis Wahyuni. Cabut semua laporanmu sekarang juga. Cabut BAPMU. Dan bawa flash disk asli dari mobil Darius itu ke alamat yang akan kukirimkan padamu 5 menit lagi. Jangan bawa polisi. Jangan bawa siapapun. Datang sendiri, serahkan flash disk itu padaku, dan tanda tangani surat penyerahan hak waris di hadapanku. Wahyuni terdiam sejenak, lalu memberikan ultimatumnya yang mematikan. Aku beri kau waktu 1 jam, Ulin. 60 menit. Lewat dari itu, atau jika aku melihat satu saja mobil polisi mengikutimu, kau akan menerima paket berisi kepala anakmu. Paham? Tut, tut, tut. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponselku yang kembali gelap dengan tatapan kosong. Ticking time bomb, bom waktu itu kini mulai berdetak. 1 jam. 60 menit untuk menukar bukti kejahatannya dengan nyawa Anissa. Aku telah memancing lintah darat itu keluar, tapi aku meremehkan seberapa beracun gigitannya. Inspektur. Suaraku nyaris tak terdengar, menatap Tajudin dengan keputusasaan seorang ibu yang siap menyerahkan nyawanya sendiri. Inspektur Tajudin sudah berdiri, meraih jaket dan pistolnya dengan gerakan sangat cepat. Sorot matanya menyala penuh determinasi. Mereka melacak sinyal terakhir dari nomor itu, Mbak Ulin, ucap Inspektur Tajudin tegas. Sinyal itu bergerak ke arah selatan, menuju jalan perbukitan. Kita tidak akan mencabut laporan apapun. Kita akan memburu mereka sekarang juga. Ayo. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Ketakutan itu masih ada, tetapi kemarahanku jauh lebih besar. Aku menyambar tasku dan berlari menyusul Inspektur Tajudin. Tunggu aku, Anissa. Ibu datang, nak. Ibu datang. Sirine mobil polisi meraung membelah kemacetan jalanan kota siang itu. Lampu rotator biru dan merah menyapu kaca depan, memantulkan kepanikan yang tergambar jelas di wajahku. Aku duduk di kursi penumpang depan, mencengkeram sabuk pengaman hingga buku-buku jariku memutih. Di kursi kemudi, seorang perwira muda memacu kendaraan jenis SUV ini dengan kecepatan penuh, menembus lampu merah dan memaksa kendaraan lain menepi. Inspektur Tajudin duduk di kursi belakang bersama seorang petugas IT yang memangku laptop yang menyala terang. Suara statis dari radio komunikasi kepolisian terus berdengung, saling bersahutan melaporkan penutupan jalan dan pergerakan unit lain. Bagaimana sinyalnya, Bribtu? Teriak Tajudin mengatasi suara bising sirine. Masih bergerak ke arah selatan, Endan. Kecepatannya tinggi, sekitar 100 km per jam. Mereka sudah melewati batas kota dan sekarang mulai mendaki jalur perbukitan Gunung Kidul, lapor petugas IT itu tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptopnya. Titik merah kecil berkedip-kedip di atas peta digital. Aku melirik jam tangan. Pukul 1:15 menit. Waktuku tersisa 45 menit lagi sebelum batas waktu yang diberikan iblis itu habis. Lebih cepat, Pak. Kumohon, lebih cepat. Pintaku dengan suara bergetar kepada perwira muda yang mengemudi. Siap, Bu. Pegangan yang kuat, jawabnya. Ia menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin menderu marah saat kami bermanuver tajam di tikungan. Jalanan aspal mulai menyempit dan menanjak. Pepohonan rimbun di sisi kiri dan kanan jalan seolah berlari mundur. Jurang-jurang curam mulai menganga di sisi kiri jalan, hanya dibatasi oleh pagar pembatas besi yang sudah karatan. Sisa-sisa hujan semalam membuat jalanan pegunungan ini masih basah dan licin, menambah tingkat bahaya dari pengejaran ini. Endan, sinyalnya berhenti bergerak. Tiba-tiba petugas IT di belakang berteriak panik. Titiknya diam di satu tempat, lalu hilang. Sinyalnya mati total. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut.
Apa maksudnya hilang? Kenapa bisa hilang? Aku menoleh ke belakang dengan mata membelala. Kemungkinan besar mereka menyadari ponselnya terlacak dan membuangnya keluar jendela, Bu. Atau kita sudah masuk ke area blank spot yang tidak ada sinyal selulernya, jelas petugas itu dengan wajah tegang. Inspektur Tajudin mengumpat kasar. Ia segera meraih radio komunikasi. Perhatian semua unit. Target membuang pelacak. SUV hitam, plat nomor belum teridentifikasi penuh. Fokuskan pencarian visual di sepanjang rute perbukitan selatan menuju area hutan pinus. Tutup semua akses persimpangan. Tajudin, kita tidak boleh kehilangan mereka. Nyawa anakku ada di mobil itu, jeritku frustrasi. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipi. Bayangan Anissa yang menangis ketakutan di dalam mobil penculik itu terus berputar-putar di kepalaku, membuat dadaku sesak seolah kehabisan oksigen. Tenang, Mbak Ulin. Kita akan menemukannya. Jalanan ini hanya punya satu rute utama. Mereka tidak bisa terbang. Tajudin mencoba menenangkanku, meski wajahnya sendiri terlihat sangat cemas. Mobil kami terus melaju dengan kecepatan tinggi, mengandalkan insting dan sisa-sisa jejak ban di jalanan aspal yang basah. 10 menit berlalu tanpa hasil. Waktu terus berdetak. Keringat dingin bercucuran di pelipisku. Aku merapalkan setiap doa yang kuingat, memohon kepada Tuhan untuk melindungi putri kecilku. Mas Darius, tolong jaga anak kita. Tolong bantu aku. Tepat saat kami melewati tikungan tajam yang diapi tebing batu, perwira yang mengemudi berteriak menunjuk ke depan. Itu mereka, Endan, SUV hitam di depan. Mataku langsung tertuju ke arah yang ditunjuknya. Jaraknya sekitar 200 meter di depan kami. Sebuah SUV hitam melaju ugal-ugalan, berusaha menyalip sebuah truk pasir di jalan yang sempit. Lampu remnya menyala berulang kali. Itu mobilnya. Kejar mereka, teriakku histeris. Perwira muda itu menyalakan klakson panjang dan menambah kecepatan. Jarak kami mulai menyusut. 100 meter. 50 meter. Para penculik itu rupanya menyadari kehadiran kami dari spion mereka. SUV hitam itu tiba-tiba membanting setir ke kanan, nyaris menabrak badan truk pasir, lalu melesat maju menerobos lajur berlawanan arah. Aksi kejar-kejaran maut pun terjadi. Jalanan pegunungan berkelok tajam, dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat mobil terjun ke jurang di sebelah kiri. SUV hitam itu dengan sengaja menabrak rambu lalu lintas dan menggeser tong-tong pembatas jalan ke tengah jalan untuk menghalangi laju kami. Mobil polisi yang kami tumpangi beberapa kali oleng, ban berdecit keras bergesekan dengan aspal licin saat menghindari rintangan tersebut. Mereka menuju tikungan maut kilometer belasan, teriak Tajudin. Hati-hati, ada persimpangan jalan desa di depan sana. Kalau mereka berhasil masuk ke jalan tanah itu, kita akan kesulitan mengejar. Di depan kami, SUV hitam itu melaju tak terkendali. Mereka mengambil ancang-ancang untuk menikung tajam ke kanan menuju jalan desa yang dimaksud Tajudin. Jarak kami terlalu jauh untuk mencegatnya. Aku memejamkan mata, keputusasaan mulai menggerogoti hatiku. Mereka akan lolos. Aku akan kehilangan Anissa selamanya. Namun, keajaiban itu datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Tepat saat SUV hitam milik penculik itu membelokkan setirnya dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil lain, sebuah SUV berwarna perak, tiba-tiba melesat keluar dari jalan desa kecil dari arah berlawanan. Mobil perak itu tidak mengerem sedikit pun. Mengabaikan semua hukum keselamatan, mobil itu memacu mesinnya dan langsung menghantam lambung kiri SUV hitam para penculik dengan kecepatan penuh. Brak! Suara hantaman logam yang memekakkan telinga meledak di udara. Kaca-kaca pecah berhamburan layaknya hujan kristal. Hantaman keras itu membuat SUV hitam penculik terdorong kuat, kehilangan keseimbangan, lalu terseret berputar arah. Ban mobil mereka berdecit panjang sebelum akhirnya bagian belakang mobil mereka menabrak keras pagar pembatas jurang. Pagar besi itu bengkok parah, menahan separuh badan mobil hitam itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang yang menganga setinggi puluhan meter. Mobil perak yang menabraknya juga ikut terhenti dengan kondisi kap mesin depan yang ringsek parah dan mengeluarkan asap putih pekat. Perwira kami mengerem mendadak, menghentikan mobil polisi tepat beberapa meter dari lokasi tabrakan. Debu dan asap menyelimuti jalanan. Sebelum mobil polisi benar-benar berhenti, aku sudah membuka pintu dan melompat keluar. Mengabaikan rasa sakit di lututku yang terbentur aspal, aku berlari sekencang mungkin menuju SUV hitam yang berasap itu. Anissa! Anissa, teriakku kalap.
Tajudin dan anak buahnya menyusul di belakangku dengan senjata api tercabut, siap menembak. Kondisi di dalam SUV hitam itu sangat berantakan. 3 pria berpakaian preman yang ada di bangku depan dan tengah tampaknya tak sadarkan diri. Kantung udara yang meledak menyelamatkan nyawa mereka, namun benturan keras telah membuat mereka pingsan. Aku berlari ke pintu belakang dan menarik gagangnya dengan tenaga panik. Terkunci. Aku menoleh ke sekeliling, meraih sebongkah batu aspal yang terlepas akibat tabrakan, dan menghantamkannya ke kaca jendela berulang kali hingga retak dan hancur. Aku memasukkan tanganku, membuka kunci dari dalam, dan menarik pintunya. Di lantai mobil belakang, di bawah jok, putri kecilku meringkuk. Tangan dan kakinya diikat dengan kabel tis plastik, dan mulutnya ditutup lakban tebal. Matanya basah oleh air mata, membelalak ketakutan melihat pecahan kaca. Namun ia masih hidup. Dia selamat. Anissa, ya Tuhan, sayangku. Aku menariknya keluar, memeluknya dengan sangat erat hingga kami berdua jatuh terduduk di aspal. Tanganku yang gemetar membuka lakban di mulutnya. Anissa langsung menjerit menangis, memeluk leherku erat-erat. Ibu, ibu. Anissa takut. Tangisnya pecah, wajah kecilnya terbenam di perpotongan leherku. Ibu di sini, sayang. Ibu di sini. Kamu aman, nak. Maafkan ibu, Isaku, menciumi rambutnya berulang kali. Beban dunia yang seolah menghancurkan pundakku seketika sirna. Anakku kembali padaku. Di saat yang bersamaan, Inspektur Tajudin dan anak buahnya dengan cepat meringkus ketiga penculik yang mulai siuman, memborgol tangan mereka ke belakang, dan menyeret mereka menjauh dari bibir jurang. Setelah memastikan Anissa tidak mengalami luka serius selain memar dan syok ringan, perhatianku beralih pada mobil SUV perak yang telah menyelamatkan kami. Asap putih masih mengepul dari kap mesinnya. Kaca depannya retak 1000. Siapa yang berada di dalam mobil itu? Polisi bantuan? Atau warga lokal yang kebetulan lewat? Pintu kemudi SUV perak itu perlahan terbuka dengan suara decit logam yang ngilu. Seseorang melangkah keluar dengan terhuyung-huyung. Ia berpegangan pada pintu mobil agar tidak jatuh. Darah segar menetes dari pelipis kirinya, menodai kemeja rapi yang ia kenakan. Saat wajah orang itu menoleh ke arahku dan terkena sinar matahari siang, napasku seketika tercekat. Aku membeku di tempat. Mataku melebar tak percaya. Itu bukan polisi. Itu bukan warga desa. Wanita parubaya yang baru saja mempertaruhkan nyawanya, menabrakkan mobilnya sendiri dengan kecepatan tinggi untuk menyelamatkan putriku, adalah orang yang paling tidak masuk akal di dunia ini. Ibu Sarini? Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Ibu mertuaku, Sarini, berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Ia memegangi dahinya yang berdarah, lalu menatap lurus ke arahku dan Anissa. Tidak ada lagi tatapan kosong atau raut wajah dingin yang selalu ia tunjukkan padaku selama setahun terakhir. Yang ada hanyalah sorot mata kelegaan yang luar biasa, sorot mata seorang nenek yang baru saja menyelamatkan nyawa cucunya. Sarini melangkah tertatih-tatih mendekati kami. Mengabaikan darah yang menetes ke pipinya, ia menjatuhkan dirinya berlutut di aspal dan memeluk Anissa dari belakangku. Ia menangis terseduh-seduh, mencium puncak kepala Anissa berulang kali. Cucuku, oh cucu nenek selamat. Ya Allah, terima kasih. Isak Sarini dengan suara serak yang menyayat hati. Maafkan nenek, nak, maafkan nenek. Aku menatapnya dengan kebingungan yang luar biasa. Pikiranku buntu. Wanita ini, wanita yang selalu membuang muka saat aku dihina, wanita yang mendiamkan Anissa saat dikunci di tengah hujan badai semalam. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia tahu lokasi kami? Dan kenapa dia menyelamatkan kami? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Bagaimana ibu bisa tahu? Kalimatku menggantung. Sarini melepaskan pelukannya, lalu menatapku dengan mata sembab. Tangannya yang gemetar merogoh saku dalam kemejanya, mengeluarkan sebuah alat kecil berukuran sebesar kancing baju yang terhubung dengan layar ponselnya yang layarnya sudah retak akibat tabrakan. Dinding rumah itu punya telinga, Ulinuha, ucap Sarini dengan suara bergetar. Aku tahu sejak awal. Saat Darius meninggal, aku mendengar Wahyuni dan Rika merencanakan sesuatu. Aku tahu mereka menyadap seluruh ruangan di rumah itu. Jika aku membela kalian, jika aku menunjukkan simpati sedikit saja, Wahyuni akan menyingkirkanku, atau lebih buruk lagi, dia akan langsung membunuh kalian malam itu juga. Air mata Sarini mengalir deras. Ia memegang pundakku erat-erat. Ibu harus berpura-pura membencimu,
Ulin. Ibu harus menjadi mertua yang jahat agar Wahyuni percaya bahwa ibu berada di pihaknya. Hanya dengan begitu ibu bisa terus mengawasi kalian dari dalam. Ibu tidak bisa menyelamatkan Darius. Ibu tidak akan membiarkan iblis itu merampas cucuku juga. Mendengar pengakuannya, hatiku hancur berkeping-keping. Bayangkan rasa sakit yang harus ditanggung wanita tua ini. Ia harus menyaksikan cucu dan menantunya disiksa, dipaksa menelan amarahnya, dan berpura-pura menjadi sekutu dari pembunuh putra kandungnya sendiri. Semuanya demi melindungi kami. Lalu, bagaimana ibu bisa menemukan mobil penculik ini? Tanyaku dengan suara serak. Sarini menunjuk ke arah jaket tebal yang dikenakan Anissa, jaket yang sama yang kupakaikan setelah insiden hipotermia semalam. Sejak kecelakaan sepeda bulan lalu, ibu tahu Anissa menjadi target utama mereka. Ibu diam-diam menjahit pelacak GPS mikroskopis di dalam kerah jaket dan sol sepatu Anissa, jelas Sarini sambil mengusap air matanya. Saat Amelia menelepon dan menjerit histeris tadi, ibu ada di klinik, bersembunyi di mobil karena ingin mengikuti kalian. Ibu melihat mereka membawa Anissa. Ibu tidak punya waktu menelepon polisi, jadi ibu mengikuti sinyal pelacak ini sendirian dari belakang, mengambil jalan pintas desa yang tidak mereka ketahui untuk mencegat mereka di tikungan ini. Tangisku kembali pecah. Rasa bersalah yang teramat besar menghantam dadaku. Selama ini aku membencinya. Aku mengira ia adalah mertua yang tak punya hati. Padahal, di balik diamnya, ia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri, merancang perlindungan terbaik yang tak pernah kupikirkan. Aku memeluk Sarini dengan erat, menyatukan tubuhku, mertuaku, dan putriku dalam satu pelukan yang diwarnai isak tangis di tengah jalan raya yang basah itu. Maafkan Ulin, Bu. Maafkan Ulin karena sempat membenci ibu, bisikku di sela tangis. Sarini membalas pelukanku dengan tak kalah erat, mengusap punggungku dengan lembut layaknya seorang ibu kandung. Kamu wanita yang kuat, Ulin. Darius tidak salah memilih istri. Kalian selamat, itu yang paling penting. Suara langkah sepatu bot Tajudin yang mendekat membuat kami perlahan melepaskan pelukan. Inspektur itu berdiri menatap kami. Ekspresinya merupakan campuran antara simpati dan profesionalisme yang tegas. Mbak Ulin, Ibu Sarini. Tim medis sedang dalam perjalanan kemari untuk mengobati luka Ibu Sarini dan memeriksa keadaan Anissa lebih lanjut, lapor Tajudin. Ketiga bajingan ini sudah kami amankan. Salah satu dari mereka ketakutan dan langsung bernyanyi setelah kami ancam akan membuangnya ke jurang. Tajudin menoleh ke arah selatan. Wahyuni tidak ada di mobil ini. Para penculik ini mengaku ditugaskan untuk membuang Anissa ke jurang setelah memastikan Mbak Uli menyerahkan flash disk itu kepada Wahyuni di lokasi yang berbeda. Mendengar nama Wahyuni, darahku yang tadinya mendingin kini kembali mendidih. Kesedihanku langsung tergantikan oleh murka yang tak tertahankan. Di mana lokasi pertemuannya, Inspektur? Tanyaku dingin. Aku berdiri perlahan, merapikan bajuku. Sarini ikut berdiri dengan bantuan bahuku. Ia menatapku, lalu menatap Tajudin. Tidak usah tanya penculik itu, potong Sarini dengan nada tajam yang baru pertama kali kudengar darinya. Aku tahu persis kemana Wahyuni dan Rika melarikan diri. Aku dan Tajudin serempak menatap Sarini. Mereka menuju gudang tua milik kakek buyut keluarga kami di ujung batas provinsi. Jelas Sarini, matanya menyorotkan dendam kesumat yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Di sana ada sebuah brankas rahasia peninggalan keluarga yang tak pernah bisa disentuh oleh polisi maupun pengadilan biasa. Wahyuni mengira dia sudah menang, dia pasti pergi ke sana untuk mengambil harta yang sesungguhnya, sebelum melarikan diri ke luar negeri. Aku mengepalkan kedua tanganku hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Aku menatap Tajudin. Tinggalkan beberapa anggota di sini untuk menjaga Anissa dan mengurus bajingan-bajingan ini. Panggil bantuan tambahan, ucapku tegas. Aku menoleh ke arah Sarini. Ibu ikut denganku dan Inspektur Tajudin. Kita selesaikan masalah ini hari ini juga. Sarini mengangguk mantap, mengabaikan darah di wajahnya. Pengejaran belum berakhir. Sang lintah darat kini sudah terpojok di sarang terakhirnya. Dan kali ini, kamilah yang akan datang membawa neraka untuknya. Perjalanan menuju perbatasan provinsi terasa seperti melintasi lorong waktu yang gelap. Mobil SUV polisi yang dikemudikan anak buah Inspektur Tajudin melaju kencang membelah jalanan aspal yang mulai retak dan sepi. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam tangan Ibu Sarini yang terasa dingin. Darah di pelipis mertuaku sudah mengering, lukanya telah ditutup perban sementara oleh kotak P3K dari bagasi mobil polisi,
tetapi tatapan matanya menyiratkan kelelahan sekaligus amarah yang tak tertahankan. Di sepanjang perjalanan, Ibu Sarini mengurai sebuah rahasia keluarga yang selama puluhan tahun terkubur rapat. Rahasia yang menjadi akar dari segala keserakahan dan pertumpahan darah ini. Kakek buyut keluarga mendiang suamimu adalah seorang tuan tanah di era kolonial, Ulin. Cerita Sarini dengan suara parau, pandangannya menerawang keluar jendela. Saat ia meninggal, ia tidak membagikan hartanya begitu saja. Ia mengikat seluruh kekayaan utamanya, tanah, emas, dan uang tunai yang nilainya kini mencapai ratusan miliar rupiah, ke dalam sebuah yayasan dana perwalian keluarga atau trust fund. Aku mengerutkan dahi, mencoba memahami rentetan fakta baru ini. Lalu, bagaimana dengan perusahaan yang dipimpin Mas Darius selama ini? Perusahaan itu hanyalah remah-remah. Ibu Sarini tersenyum getir. Itu cuma bisnis sampingan yang didirikan ayah Darius untuk memutar sebagian kecil uang keluarga. Wahyuni selama ini menggelapkan uang perusahaan hanya untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan menyogok orang-orang seperti Notaris Aji. Target utamanya tidak pernah ada di perusahaan itu. Target utamanya selalu brankas tua di gudang perbatasan. Inspektur Tajudin yang duduk di kursi depan menoleh. Bagaimana sistem pencairan dana perwalian itu, Bu Sarini? Dana itu diatur dengan syarat yang sangat ketat dan gila. Jelas Sarini, matanya menyorot tajam. Harta ratusan miliar itu hanya bisa dicairkan dan dikuasai sepenuhnya oleh keturunan sedara terakhir yang bertahan hidup, dan hanya jika pewaris utama sebelum-sebelumnya telah meninggal dunia. Saat Darius masih hidup, dialah ahli waris utamanya. Namun, ketika Darius dibunuh, hak waris itu otomatis turun kepada darah dagingnya secara mutlak. Aku menahan napas. Anissa. Benar, Sarini mengangguk pelan, meremas tanganku. Anissa adalah pewaris tunggalnya sekarang. Jika Anissa tidak ada, maka hak waris itu akan bergeser ke garis keturunan berikutnya yang masih hidup. Dan tebak siapa satu-satunya orang yang memenuhi syarat itu. Rika, desisku. Darahku kembali mendidih. Dan Wahyuni tahu bahwa Rika sangat bodoh dan mudah dikendalikan. Jika Rika mendapatkan ratusan miliar itu, Wahyuni yang akan menjadi penguasa aslinya. Semuanya kini sangat masuk akal. Ini bukan sekadar kecemburuan atau perebutan kursi direktur. Ini adalah perburuan harta karun berdarah. Wahyuni merancang kematian Darius agar terlihat seperti kecelakaan, lalu ia berusaha keras membunuh Anissa dengan remblong, alergi kacang, dan hipotermia, agar kematian anakku juga terlihat alami. Setengah jam kemudian, mobil kami berbelok memasuki area pabrik pengolahan kayu yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Rumput liar setinggi pinggang orang dewasa tumbuh menutupi akses jalan. Di tengah area itu, berdiri sebuah gudang tua berbahan seng berkarat dan beton yang mulai lumutan. Inspektur Tajudin memberi isyarat dengan tangannya. 3 mobil polisi lain yang mengikuti kami dari belakang segera menyebar, mengepung setiap sudut bangunan. Tidak ada sirine, tidak ada lampu rotator yang dinyalakan. Kami datang seperti bayangan pencabut nyawa. Tajudin mencabut pistolnya, melangkah keluar mobil diikuti anak buahnya. Aku dan Ibu Sarini turun perlahan, berjalan di belakang perlindungan petugas. Kami mendekati pintu besi besar yang gembok rantainya baru saja diputus paksa dari luar. Dari dalam gudang yang minim cahaya dan berbau apa itu, terdengar suara dentingan logam yang beradu dan umpatan kasar. Cepat sedikit, Rika. Putar ke angka 18. Jangan gemetar, bodoh. Suara melengking Tante Wahyuni bergema memantul di dinding beton. Inspektur Tajudin menendang pintu besi itu hingga terbuka lebar dengan suara dentuman keras yang memekakkan telinga. Debu beterbangan. Sinar matahari sore yang menembus dari celah pintu menyorot langsung ke tengah ruangan. Di sana, di depan sebuah brankas kuno berukuran sebesar lemari es yang tertanam di lantai beton, Tante Wahyuni dan Rika tersentak kaget. Wajah mereka pucat pasi menatap belasan moncong senjata api yang kini terarah tepat ke kepala mereka. Brankas itu baru saja terbuka, menampilkan tumpukan map kulit tua yang dijaga berpuluh-puluh tahun. Tante Wahyuni menutupi matanya yang silau oleh cahaya, lalu pandangannya perlahan terfokus padaku yang berdiri tepat di belakang Inspektur Tajudin. Matanya melebar tak percaya. Ulin? Kak, kenapa kau bawa polisi? Jerit Wahyuni panik. Kepanikan itu seketika berubah menjadi kengerian saat matanya beralih pada sosok wanita di sebelahku. Sarini, kau, kepalamu berdarah. Apa yang kau lakukan di sini bersama perempuan jalang ini? Ibu Sarini melepaskan peganganku,
melangkah maju melewati barisan polisi dengan punggung yang tegak lurus. Aura keibuannya yang selama ini menunduk kini berubah menjadi aura seorang ratu yang siap mengeksekusi pengkhianat di kerajaannya. Aku menyelamatkan cucuku dari iblis sepertimu, Wahyuni, desis Sarini, suaranya menggema penuh wibawa. Penculik bayaranmu sudah tertangkap. Rencanamu membuang Anissa ke jurang sudah hancur lebur bersamamu hari ini. Mendengar kata-kata itu, Rika yang berlutut di depan brankas jatuh terduduk. Ia menatap Wahyuni dengan mulut bergetar. Tante. Tante bilang anak itu cuma akan disembunyikan sampai Uli mencabut laporannya. Isak Rika, suaranya penuh kepanikan. Tante tidak bilang kalau mereka akan membunuh Anissa. Diam kau, anak bodoh, bentak Wahyuni, matanya liar mencari jalan keluar yang sudah tertutup rapat oleh barikade polisi. Ia menoleh kepadaku, wajah tuanya berkerut penuh kebencian. Kau pikir kau menang, Ulin? Dokumen wasiat itu sudah kubakar. Kau tidak punya bukti apapun selain omong kosong. Aku tersenyum dingin. Senyum yang membuat nyali Wahyuni tampak menciut. Kau benar-benar bodoh, Tante, ucapku datar, melangkah mendekatinya tanpa rasa takut sedikit pun. Wasiat yang kutinggalkan di meja itu cuma salinan palsu yang kubuat bersama notaris Aji untuk memancingmu keluar. Wasiat aslinya aman di pengadilan. Dan flash disk dari mobil Mas Darius? Benda itu sekarang sudah disalin oleh tim forensik kejaksaan. Kau menelan umpan itu mentah-mentah dan menggiring dirimu sendiri ke tiang gantungan. Kaki Wahyuni seketika lemas. Ia mundur selangkah hingga punggungnya menabrak pintu brankas tua itu. Seluruh skenario dan ilusi kekuasaannya hancur dalam hitungan detik. Inspektur Tajudin melangkah maju, mengambil map kulit dari dalam brankas terbuka itu dan membacanya sekilas. Ia mengangguk padaku. Ini dia, akta Yayasan Dana Perwalian Keluarga. Ratusan miliar rupiah yang coba mereka curi dengan darah. Mendengar nilai yang disebutkan Tajudin, Wahyuni yang sudah tersudut tiba-tiba mengambil langkah yang paling menjijikkan. Insting bertahan hidupnya sebagai seorang sosiopat mengambil alih. Ia menatap Rika yang sedang menangis ketakutan di lantai, lalu menunjuk wajah keponakannya itu dengan tangan gemetar. Ini semua idenya, jerit Wahyuni tiba-tiba, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Rika mendongak, menatap bibinya dengan mata membelalak sempurna. Apa? Jangan salahkan saya, Pak Polisi. Saya ini cuma perempuan tua. Wahyuni terus berteriak. Air mata buaya mulai membasahi pipinya. Rika yang menyuruh montir memotong rem mobil Darius. Rika yang menaruh selai kacang ke makanan Anissa. Dia yang mengunci anak itu di luar rumah saat badai. Dia terobsesi dengan uang warisan ini. Saya cuma dipaksa membantunya karena dia mengancam akan mengusir saya dari rumah. Suasana gudang itu seketika hening, hanya disela oleh embusan angin yang masuk melalui celah bangunan. Aku menatap Rika. Wajah adik iparku itu pias. Matanya bergerak cepat, seolah otaknya yang selama ini lambat akhirnya mulai memproses semua kebohongan yang dijejalkan kepadanya sejak kecil. Selama puluhan tahun, Wahyuni menanamkan kebencian ke dalam kepala Rika, membesarkannya untuk membenci Darius, membenciku, dan merasa bahwa dunia tidak adil padanya. Rika mengira ia memperjuangkan haknya dibantu oleh bibi yang menyayanginya. Dan sekarang, bibinya itu melemparnya ke bawah bus tanpa ragu sedetik pun. Tante. Suara Rika terdengar sangat lirih, bergetar karena rasa sakit hati yang luar biasa. Tante yang membujukku. Tante yang bilang padaku kalau Mas Darius merampas hakku. Tante yang merencanakan pembunuhan itu dan menyuruh preman-preman itu. Bohong, pembohong kau, anak haram, jerit Wahyuni kalap. Ia menendang tubuh Rika hingga wanita muda itu tersungkur ke lantai berdebu. Kau yang haus harta, kau yang mau membunuh keponakanmu sendiri. Tenda itu runtuh sepenuhnya. Kewarasan Rika hancur lebur. Rasa sakit karena dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia anggap ibu, mengubah ketakutannya menjadi amarah yang meledak-ledak. Dengan teriakan histeris bak orang gila, Rika melompat bangun dan menerjang Wahyuni. Ia mencengkeram rambut bibinya itu dengan kasar, menariknya hingga keduanya jatuh bergulingan di lantai gudang. Kau iblis tua bangka, jerit Rika di sela tangisannya yang memekakan telinga, menampar wajah Wahyuni berulang kali sementara para polisi sengaja membiarkan mereka sejenak. Kau yang menyuruhku memotong rem mobil Mas Darius. Kau yang membayar preman untuk menculik Anissa. Kau bilang kita akan membagi uangnya berdua di luar negeri. Kau memanfaatkanku seumur hidupku. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Pengakuan Rika bergema di seluruh gudang,
Terekam jelas oleh kamera tubuh atau body cam para polisi yang menyala sejak kami mendobrak pintu. Itu adalah klimaks yang paling sempurna. Bukan aku yang menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Keserakahan mereka sendiri yang membuat mereka saling mengoyak daging satu sama lain layaknya anjing liar kelaparan. Inspektur Tajudin akhirnya memberi isyarat. 4 petugas polisi melangkah maju, memisahkan perkelahian brutal itu. Mereka membanting Wahyuni dan Rika ke lantai, memborgol tangan mereka ke belakang dengan kasar. Wajah Wahyuni memar dan berdarah akibat cengkraman Rika, sementara Rika terus menangis histeris, mengutuki bibinya dan menyesali kebodohannya sendiri. Wahyuni, Rika Amalia, suara bariton Inspektur Tajudin menggema tegas. Anda berdua resmi ditahan atas tuduhan penggelapan uang, pemalsuan dokumen, penculikan, dan pembunuhan berencana tingkat 1 terhadap almarhum Bapak Darius. Kalian punya hak untuk diam. Karena setiap kebohongan dan jeritan kalian hari ini sudah cukup untuk mengunci kalian di penjara seumur hidup. Para petugas menyeret kedua wanita itu keluar dari gudang menuju mobil tahanan. Saat Wahyuni diseret melewatiku, ia menundukkan wajahnya, tak berani lagi menatap mataku. Keangkuhannya telah mati, membusuk bersama angan-angannya tentang ratusan miliar rupiah. Gudang tua itu perlahan menjadi sepi. Suara sirine mobil polisi mulai menjauh, membawa pergi para iblis itu dari hidup kami untuk selamanya. Ibu Sarini menghela napas panjang yang terdengar sangat melegakan. Tubuh tuanya tampak rapuh, namun beban berat yang membelenggunya selama puluhan tahun telah terangkat. Ia menatap brankas tua yang kini kosong itu, lalu menoleh padaku dengan senyum lembut yang tulus. Sudah selesai, Ulin. Perang ini sudah selesai, bisik Ibu Sarini, matanya berkaca-kaca. Aku balas tersenyum. Air mata haru menetes membasahi pipiku. Ya, Bu, kita menang. Ayo kita pulang, Anissa pasti sudah menunggu kita. Kami berdua berjalan beriringan keluar dari gudang tua itu, meninggalkan kegelapan di belakang, dan melangkah menyongsong cahaya matahari sore yang hangat. Keadilan untuk suamiku akhirnya ditegakkan, dan pewaris terakhirnya kini benar-benar aman. Palu hakim diketuk 3 kali. Bunyinya bergema nyaring, memantul di dinding ruang sidang pengadilan negeri yang dingin, sekaligus menjadi penanda berakhirnya sebuah mimpi buruk yang panjang. Mengadili. Menyatakan terdakwa 1, Wahyuni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penculikan, dan penggelapan dana secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara seumur hidup. Suara berat dan tegas dari hakim ketua memecah keheningan yang mencekam. Seketika, jeritan histeris membelah ruangan. Itu bukan jeritanku, melainkan jeritan Tante Wahyuni. Wanita tua yang dulu selalu tampil angkuh dengan gaun sutra dan perhiasan mahal itu, kini tampak sangat menyedihkan dalam balutan rompi tahanan berwarna oranye. Rambutnya beruban tak terurus, wajahnya kuyu, dan tubuhnya gemetar hebat hingga ia harus dipegangi oleh 2 orang petugas kejaksaan agar tidak ambruk ke lantai. Tidak, ini tidak adil, saya mau banding. Rika yang merencanakan semuanya. Lepaskan saya, teriak Wahyuni sambil meronta-ronta bak orang gila. Di kursi terdakwa sebelahnya, Rika hanya duduk mematung. Tatapan matanya kosong, namun penuh dengan kebencian yang mendalam saat menoleh ke arah bibinya. Hakim baru saja menjatuhkan vonis 15 tahun penjara untuk Rika atas keterlibatannya dalam percobaan pembunuhan Anissa dan perusakan bukti kecelakaan suamiku. Rika tidak menangis. Ia bahkan tidak mempedulikan teriakan Wahyuni. Saat polisi memborgol tangan mereka berdua untuk dibawa kembali ke sel, Rika meludah ke arah lantai di dekat kaki Wahyuni, mengutuki bibi yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Di sudut lain, Notaris Aji tertunduk lesu, menangis dalam diam menerima vonis 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan wasiat dan menerima uang suap. Aku duduk di barisan paling depan kursi pengunjung, menggenggam erat tangan Ibu Sarini. Kami berdua menyaksikan hancurnya iblis-iblis itu tanpa sepatah kata pun. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada tawa meremehkan. Yang ada hanyalah rasa lega yang begitu luar biasa, seolah sebuah batu karang raksasa yang selama ini menekan dada kami akhirnya diangkat. Keadilan untuk Mas Darius akhirnya ditegakkan dengan bayaran yang setimpal. Aku menoleh menatap mertuaku. Ibu Sarini membalas tatapanku dengan senyum tipis yang hangat, matanya berkaca-kaca menahan haru. Sudah selesai, Nak. Semuanya sudah benar-benar selesai, bisik Ibu Sarini pelan. Aku mengangguk mantap, membalas genggaman tangannya. Kami beranjak keluar dari ruang sidang, meninggalkan masa lalu yang kelam itu di belakang, selamanya.
1 tahun berlalu sejak hari di mana Palu Hakim itu diketuk. Udara pagi ini terasa sangat sejuk dan segar. Sinar matahari keemasan menembus masuk melalui jendela-jendela besar di ruang tamu yang sengaja kubuka lebar-lebar. Rumah besar peninggalan Mas Darius ini tidak lagi terasa seperti kuburan yang pengap dan menakutkan. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi bisik-bisik kebencian. Dan yang paling penting, tidak ada lagi alat penyadap yang menempel di sudut-sudut gelap ruangan. Kami telah memanggil tim profesional untuk membersihkan rumah ini hingga ke akar-akarnya sehari setelah penangkapan Wahyuni. Kini, rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang sudah lama hilang. Kehangatan dan tawa. Dari arah ruang keluarga, terdengar dentingan tuts piano yang ditekan dengan ceria. Anissa sedang berlatih lagu, Burung Kakak Tua, dengan bimbingan Ibu Sarini yang duduk di sebelahnya. Sesekali terdengar tawa renyah putriku saat ia salah menekan nada, diikuti oleh suara lembut neneknya yang membenarkan posisi jarinya. Aku berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen sambil melipat tangan di dada, menikmati pemandangan yang begitu indah ini. Aku sudah mengenakan setelan jas kerja yang rapi. Hari ini adalah jadwal rapat kuartal dengan para pemegang saham perusahaan. Sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan suamiku, seluruh aset dan perusahaan, beserta dana perwalian rahasia dari kakek buyut, sepenuhnya jatuh ke tangan Anissa. Sebagai wali sahnya, aku tidak menjual perusahaan itu seperti yang dulu pernah direkomendasikan oleh beberapa orang. Aku memilih untuk melanjutkannya. Dengan bimbingan Ibu Sarini yang ternyata memiliki insting bisnis yang sangat tajam, serta bantuan Rifki yang kini kuangkat menjadi direktur keuangan, kami berhasil membersihkan perusahaan dari sisa-sisa korupsi Wahyuni. Dalam setahun, perusahaan kembali sehat dan bahkan membuka cabang baru. Dana ratusan miliar di brankas tua itu kami biarkan utuh dalam deposito, menunggu Anissa dewasa untuk mengelolanya kelak. Wah, pianis kecil nenek sudah makin pintar, puji Ibu Sarini sambil mengusap rambut Anissa. Anissa menoleh, dan matanya langsung berbinar saat melihatku. Ibu, lihat, Anissa sudah hafal lagunya, serunya sambil melompat dari kursi piano dan berlari memeluk kakiku. Aku merendahkan tubuh, menyejajarkan wajahku dengannya, lalu mencium pipinya yang tembam. Hebat sekali anak ibu. Nanti sepulang kerja, ibu belikan es krim stroberi lagi sebagai hadiah, ya? Hore! Anissa bersorak girang. Ibu Sarini berjalan menghampiriku, membawa secangkir teh kamomil hangat dan menyodorkannya kepadaku. Minum dulu, Ulin. Kamu jangan terlalu memaksakan diri bekerja. Rapat hari ini biar Rifki yang memimpin kalau kamu masih lelah. Aku menerima cangkir itu dengan senyum berterima kasih. Tidak apa-apa, Bu. Aku sudah terbiasa sekarang. Lagi pula, aku harus memastikan laporan keuangannya benar-benar bersih. Aku tidak ingin ada tikus lain yang mencoba masuk ke kapal kita. Ibu Sarini tertawa pelan. Kamu semakin mirip dengan Darius. Tegas, teliti, dan tidak kenal takut. Mendengar nama suamiku disebut, hatiku tidak lagi terasa nyeri. Dulu, mengingat Darius hanya membawa kesedihan dan air mata. Namun sekarang, mengingatnya memberiku kekuatan. Pengorbanannya tidak sia-sia. Kemarin lusa, Amelia, tetanggaku yang sering mampir untuk membawakan kue, bercerita tentang kabar terbaru dari dalam penjara. Ia mendengar dari suaminya yang bekerja di kejaksaan bahwa Tante Wahyuni kini jatuh sakit-sakitan di sel isolasi. Tidak ada satupun kerabat atau teman sosialitanya yang mau menjenguk. Sementara Rika, yang ditempatkan di blok berbeda, menolak mentah-mentah saat sipir menawarkan waktu kunjungan keluarga bersama bibinya. Mereka berdua hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, menghabiskan sisa umur saling menyalahkan di balik jeruji besi. Hukuman karma telah bekerja jauh lebih kejam daripada Palu Hakim. Ibu, Anissa berangkat sekolah dulu ya, nanti telat. Suara Anissa membuyarkan lamunanku. Gadis kecil yang kini mengenakan seragam merah putih itu sibuk memasukkan kotak bekal ke dalam tas ranselnya dibantu oleh asisten rumah tangga kami yang baru. Iya, sayang. Hati-hati di jalannya. Belajar yang rajin, pesanku. Anissa mencium punggung tanganku, lalu beralih memeluk Ibu Sarini dengan erat. Nenek, nanti siang kita bikin kue bolu coklat lagi ya? Pasti, sayang. Nenek tunggu di rumah. Pak Tris, tolong bawa mobilnya pelan-pelan ya. Pesan Ibu Sarini kepada sopir baru kami yang sudah berdiri siap di teras depan. Setelah mobil yang membawa Anissa menghilang di balik pagar besi yang kini terbuka lebar, suasana rumah kembali tenang. Ibu Sarini menepuk bahuku perlahan, memberiku senyum keibuan,
lalu berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapannya sendiri. Aku masih berdiri di ruang tengah. Langkahku perlahan mendekati sebuah dinding di mana sebuah figura besar terpasang dengan megah. Di dalam figura itu, terdapat foto Mas Darius. Ia mengenakan kemeja biru favoritnya, tersenyum lebar menatap kamera. Matanya memancarkan kehangatan yang begitu kukenali. Aku mengangkat tanganku, menyentuh permukaan kaca figura itu tepat di bagian wajahnya. Mas Darius. Bisikku pelan. Suaraku tidak bergetar. Hanya ada ketenangan yang mendalam. Kita berhasil, Mas. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma rumah yang bersih dan damai. Orang-orang jahat itu sudah mendapatkan balasan mereka. Perusahaanmu kini aman dan semakin besar. Dan Anissa, putri kecil kita tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan sehat. Dia sangat pintar main piano, Mas. Persis sepertimu. Aku membiarkan satu tetes air mata jatuh, namun itu adalah air mata kebahagiaan. Terima kasih, Mas. Lanjutku, tersenyum menatap foto itu. Terima kasih karena di saat-saat terakhirmu, kau tidak memikirkan rasa sakitmu sendiri. Kau meninggalkan petunjuk untuk menyelamatkan kami. Kau memberiku kekuatan untuk melawan mereka. Kau gagal menjaga keluarga ini karena iblis itu membunuhmu. Tapi kebenaran yang kau tinggalkan, wasiat yang kau lindungi, semuanya telah menyelamatkan nyawa kami berdua. Aku merapikan kerah jasku, menegakkan punggung, dan menatap pantulan diriku sendiri di kaca figura itu. Bayangan janda lemah yang selalu menangis di pojok kamar sudah lenyap tak berbekas. Yang ada kini adalah Ulinuha Dewi yang baru. Seorang pelindung. Seorang ratu yang menguasai kerajaannya sendiri. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil alih kemudinya, Mas. Aku dan ibu akan menjaga Anissa sampai ia siap menerima tahtanya. Beristirahatlah dengan tenang. Kami sudah aman. Aku berbalik, melangkah dengan pasti meninggalkan ruang tengah menuju pintu utama. Di luar sana, langit pagi Wonosobo terlihat begitu biru tanpa sehelai awan kelabu pun. Burung-burung berkicau dari dahan pohon beringin di depan pagar. Badai mengerikan yang pernah menghancurkan hidupku telah berlalu seutuhnya. Hari ini adalah fajar yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian suamiku, aku melangkah keluar rumah bukan dengan rasa takut, melainkan dengan harapan.